Aku akan pergi ke Korea bareng ibuku, kau tinggal di rumah ini awatkan kakek. Namaku Putri. Bukan nama yang mewah, bukan pula nama yang berasal dari keluarga berada. Aku hanya anak seorang buruh tani dari desa kecil di Jawa Timur. Hidupku sederhana, bahkan boleh dibilang pas-pasan. Tapi takdir berkata lain saat aku bertemu Mas Roy di sebuah acara pernikahan teman. Saat itu, aku bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe kecil. Mas Roy datang bersama teman-temannya, tampak berbeda dari yang lain. Mobilnya mewah, pakaiannya rapi, dan caranya berbicara halus. Ia mendekatiku, memesan kopi, lalu mengajakku mengobrol. Aku tak menyangka pria sekelasnya akan tertarik padaku. 3 bulan pacaran, 6 bulan kemudian kami menikah. Aku pikir aku sedang mimpi. Menikah dengan pria kaya, pindah ke rumah besar di kota, hidup bergelimang kemewahan. Tapi mimpi itu cepat berubah menjadi mimpi buruk. Ayah Roy sudah meninggal, jadi keluargaku cuma mama dan eyang kakung. Jelasnya dulu. Mama itu agak keras. Tapi kau pasti bisa menghadapinya. Agak keras? Itu eufemisme paling halus yang pernah kudengar. Bu Santi, mertuaku, adalah perempuan paruh-baya yang menjaga penampilan. Rambutnya selalu disasak sempurna, kukunya selalu merah, dan perhiasannya tak pernah lepas dari tubuh. Rumah ini miliknya, setidaknya begitu pikirannya. Dan aku hanyalah penghuni liar yang harusnya bersyukur diizinkan tinggal. Kamu lulusan SMA, ya? Tanyanya di hari pertama aku resmi menjadi menantu. Aku mengangguk dengan senyum sopan. Roy itu lulusan luar negeri. Sarjana ekonomi. Sebenarnya banyak pilihan yang lebih baik. Tapi sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Sejak hari itu, aku diperlakukan seperti pembantu. Bukan, lebih hina dari pembantu. Pembantu setidaknya digaji. Aku hanya dianggap beban yang harusnya bersyukur diberi atap. Setiap pagi, aku harus bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan Bu Santi. Lalu membereskan rumah yang luasnya hampir 1 hektar ini. Mencuci baju, menyetrika, membersihkan kolam, merawat taman. Sorenya, aku harus siap jika Bu Santi ingin ditemani mengobrol, yang isinya hanya celaan dan perbandingan dengan anak-anak orang kaya. Mas Roy? Dia suami yang baik di atas kertas. Tapi di rumah, ia tak lebih dari bayang-bayang ibunya. Setiap kali aku mengeluh, jawabannya selalu sama. Sabarlah, Put. Mama itu keras, tapi hatinya baik. Lagian, kita tinggal di rumahnya, makannya dari uangnya. Wajar kalau dia ingin dihormati. Aku mencoba sabar. 3 tahun lamanya. Setiap hari kujalani dengan pasrah. 3 tahun aku menahan segalanya. Cacian, hinaan, perintah yang tak masuk akal. 3 tahun aku berharap suatu hari Mas Roy akan membelaku. 3 tahun aku berharap ada perubahan. Tapi minggu lalu, harapan itu sirna sudah. Put, sini, lihat ini. Suara Mas Roy dari ruang tamu terdengar bersemangat. Aku sedang mencuci piring di dapur. Kutepiskan handuk kecil dari bahu, kulap tangan, lalu bergegas menghampirinya. Di sofa ruang tamu, Mas Roy duduk dengan senyum lebar. Ia memegang ponsel, menunjukkan sesuatu padaku. Aku mendekat, melihat layar ponselnya. Tiket pesawat. Banyak tiket pesawat. Mas, itu tiket kemana? Korea Selatan. Lihat, Put. Seoul. Aku dan Mama liburan ke Korea minggu depan. Senyumku merekah. Tak percaya. Selama ini kami tak pernah liburan bersama, hanya bulan madu di Bali 3 tahun lalu. Kita? Mas? Kita semua? Aku juga ikut. Wajah Mas Roy berubah. Senyumnya memudar, digantikan ekspresi canggung yang sangat kukenal. Itu adalah wajahnya saat akan menyampaikan sesuatu yang buruk, sesuatu yang tahu aku tak akan suka. Sebenarnya cuma aku dan Mama, Put. Kamu nggak ikut. Dunia serasa berhenti sejenak. Tapi, Mas bilangnya, aku dan Mama liburan ke Korea. Ulangku pelan, masih berusaha mencerna. Bukannya, kita? Iya, maksudnya aku dan Mama. Soalnya ini mendadak. Mama ada teman lama di Seoul, pengen ketemu. Jadi sekalian liburan.
Tiketnya cuma dapat 2, keburu habis. Aku diam. Hatiku mulai terasa sesak. Masa sih, Mas? Masa? Cuma kebetulan dapat 2 tiket? Kalau memang mau ajak aku, kan bisa dicari lagi. Atau tunggu jadwal lain. Ya nggak gitu, Put. Suaranya mulai defensif. Ini kesempatan Mama, udah lama pengen ke Korea. Temannya udah janjian dari bulan lalu. Terpaksa ambil tiket ini. Bulan lalu? Mereka sudah merencanakan dari bulan lalu, tapi baru bilang sekarang? Dan aku sama sekali tak masuk hitungan? Jadi, aku di rumah aja seminggu. Mas Roy menggaruk tengkuknya, ciri khas kalau grogi atau berbohong. Makanya, itu, Mama minta tolong. Selama kami pergi, kamu jagain Eyang Kakung. Eyang Kakung. Kakek Mas Roy. Pria 78 tahun yang lumpuh setengah badan akibat stroke 2 tahun lalu. Ia hanya bisa terbaring di tempat tidur atau duduk di kursi roda. Bicaranya cadel, sering tak jelas. Selama ini ia dirawat oleh perawat khusus, Mbak Yanti, yang tinggal di kamar sebelahnya. Mbak Yanti mana, Mas? Mbak Yanti cuti. Anaknya nikah di kampung, minta cuti 2 minggu. Jadi kebetulan, kamu bisa gantikan. Cuma seminggu, kan? Enggak lama. Aku menunduk. Menjaga orang lumpuh selama seminggu. Sendirian. Di rumah besar ini. Sementara mereka bersenang-senang di Korea. Mas, apa aku boleh tanya sesuatu? Apa, Put? Apa Mama sengaja nggak beliin tiket buat aku? Mas Roy diam. Terlalu lama. Dan diamnya adalah jawaban. Put, jangan berpikiran negatif dulu. Mama itu. Aku tahu Mama itu bagaimana, Mas. 3 tahun aku di sini. Aku tahu. Suaraku bergetar, tapi kutahan air mata. 3 tahun aku diperlakukan seperti pembantu. Dan sekarang, kalian liburan tanpa aku, lalu menyuruhku menjaga Eyang. Apa aku ini benar-benar istri atau cuma babu bayaran? Put, jaga bicaramu. Mas Roy meninggi, tapi segera menurunkan nada. Maaf, tapi tolong mengerti. Ini bukan gampang buatku juga. Mama itu. Ya, Mama itu ibumu. Aku tahu. Dan aku hanya istrimu yang, beruntung, bisa menikahimu. Aku menghela napas panjang. Lelah. Sudahlah, Mas. Aku terima. Aku jagain Eyang. Mas Roy tampak lega, terlalu lega. Ia mendekat, meraih tanganku. Makasih, Put. Kamu istri terbaik. Aku janji, nanti kalau ada rezeki, kita liburan berdua. Kemana aja kamu mau? Aku hanya tersenyum tipis. Janji. Aku sudah terlalu sering mendengar janji. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku memandangi langit-langit kamar, mendengar dengkuran halus Mas Roy di sampingku. Ia tidur nyenyak, tanpa beban. Sedangkan aku memikirkan semuanya. Tentang pernikahanku, tentang masa depanku, tentang apakah aku bisa bertahan lebih lama. Keesokan harinya, Bu Santi memanggilku ke ruang kerjanya. Ruangan itu dingin, penuh dengan pajangan mahal dan lukisan abstrak. Ia duduk di kursi kerjanya, menyilangkan kaki, menatapku dengan sorot matanya yang biasa, merendahkan. Putri, duduk. Aku duduk di hadapannya, seperti murid yang dipanggil kepala sekolah. Roy sudah bilang, kan? Kamu jagain Eyang Kakung seminggu. Sudah, Bu. Bagus. Ada beberapa aturan selama kami pergi. Pertama, Eyang Kakung harus dimandikan setiap pagi sebelum jam 8. Kedua, makannya harus tepat waktu. Bubur jam 7, makan siang jam 12, makan malam jam 6. Ketiga, obatnya jam 9 pagi dan jam 9 malam. Jangan sampai telat. Keempat, popoknya diganti setiap 4 jam, jangan sampai ruam. Kelima, ia terus berbicara, tapi aku sudah mulai tidak mendengar. Yang kudengar hanyalah suara bising di kepalaku sendiri. Ini bukan aturan merawat orang sakit. Ini daftar tugas untuk pembantu. Dan yang terpenting, suaranya menarikku kembali,
Jangan coba-coba bawa teman atau siapapun ke rumah ini. Aku tahu kalian anak muda suka pesta. Aku pasang CCTV di seluruh rumah. Semua gerak-gerikmu terpantau. Aku terperanjat. CCTV? Bu, saya nggak akan. Untuk keamanan, potongnya dingin. Bukan berarti aku nggak percaya. Aku cuma ingin memastikan semuanya berjalan baik. Eyang Kakung itu aset keluarga. Kalau sampai terjadi apa-apa, jangan harap kau bisa tinggal di sini lagi. Aset. Ia menyebut kakeknya sendiri sebagai aset. Hatiku perih. Mengerti, Bu? Bagus. Sekarang kau boleh pergi. Besok kami berangkat jam 10 pagi. Antar ke bandara. Aku bangkit, pamit, dan berjalan keluar. Di lorong, aku berpapasan dengan Eyang Kakung yang sedang didorong Mbak Yanti, yang ternyata belum pergi. Matanya yang tua menatapku, dan untuk sesaat, kulihat ada sesuatu di sana. Seperti simpati. Atau mungkin hanya bayanganku. Put RI. Panggilnya Cadel. Aku mendekat, berjongkok di samping kursi rodanya. Iya, Eyang. Tangannya yang keriput meraih tanganku. Genggamannya lemah, tapi hangat. Ia menatapku lama, lalu berbisik, sabar ya, Enduk. Aku tersentak. Enduk. Panggilan itu hanya digunakan orang-orang di desaku. Dari mana Eyang tahu? Tapi sebelum aku bertanya, Mbak Yanti sudah mendorong kursi rodanya pergi. Aku berdiri, menatap punggung mereka. Ada keanehan yang tak bisa kujelaskan. Tapi kupikir itu hanya perasaanku yang sedang kacau. Malam keberangkatan tiba. Aku membantu membereskan koper Mas Roy dan Bu Santi. 2 koper besar, masing-masing penuh dengan pakaian musim dingin, sepatu baru, dan perlengkapan liburan. Bu Santi bahkan membeli koper baru khusus untuk oleh-oleh. Jangan lupa tanaman itu disiram. Pesannya, surat-surat di meja kerjaku jangan disentuh. Dan ingat, CCTV. Iya, Bu. Mas Roy mendekat, mengecup keningku. Jaga diri, Put. Seminggu aja. Cepet kok. Aku mengangguk, meski dadaku sesak. Keesokan paginya, aku mengantar mereka ke bandara. Sepanjang perjalanan, Bu Santi sibuk dengan ponselnya, mengirim pesan sambil tersenyum-senyum. Mas Roy menyetir dengan santai, sesekali bersiul riang. Aku di kursi belakang, merasa seperti sopir pribadi yang kebetulan ikut. Di bandara, aku membantu mengeluarkan koper. Bu Santi langsung berjalan menuju check-in tanpa menungguku. Mas Roy melambai cepat, lalu menyusul ibunya. Aku hendak berbalik pulang, tapi sesuatu membuatku menoleh sekali lagi. Dan di sanalah, di balik pintu kaca ruang tunggu, aku melihatnya. Bu Santi sudah duduk di kursi tunggu. Di sampingnya, ada seorang perempuan muda. Sangat cantik. Wajahnya khas Korea, mata sipit, hidung mancung, kulit mulus. Operasi plastik, pikirku cepat. Pakaiannya branded dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mereka tertawa bersama. Akrab sekali. Perempuan itu menggandeng lengan Bu Santi, dan Bu Santi, mertuaku yang galak itu, tersenyum manis padanya. Lalu, perempuan itu meraih lengan Mas Roy, menariknya duduk di samping mereka, dan mengecup pipinya. Ciuman. Di pipi. Dengan mesra. Dunia serasa berhenti. Mas Roy menoleh. Matanya bertemu denganku dari balik kaca. Wajahnya berubah pucat pasi. Ia membeku. Tangannya terangkat sedikit, seperti hendak melambai atau memberi isyarat, tapi tak jadi. Bu Santi melihatku. Dan bukannya malu atau kaget, ia malah melambaikan tangan dengan santai. Lalu membisikkan sesuatu pada perempuan itu. Mereka tertawa lagi. Bersama. Aku tak bisa bergerak. Kakiku seperti tertanam di lantai marmer bandara. Mataku tak lepas dari pemandangan di balik kaca itu. Suamiku. Mertuaku. Dan perempuan asing yang mesra dengan suamiku. Di depanku. Tanpa rasa bersalah. Gundik. Kata itu terngiang di kepalaku. Gundik. Itu pasti Gundiknya. Dan mertuaku mendukungnya. Bahkan ikut serta. Air mata menggenang, tapi kutahan. Aku tak akan menangis di sini. Tak akan memberi mereka kepuasan melihatku hancur. Aku berbalik.
Berjalan meninggalkan mereka. Setiap langkah terasa berat, seperti menginjak pecahan kaca. Tapi aku terus berjalan. Keluar bandara. Masuk mobil. Menutup pintu. Dan di dalam mobil itulah, akhirnya aku menangis. Sendirian. Tak ada yang melihat. Tak ada yang peduli. Aku menelepon Mas Roy. Tak diangkat. Kukirim pesan. Siapa dia? Balasannya datang 5 menit kemudian. Nanti aku jelasin. Jangan ribut dulu. Jangan ribut. Ia menyelingkuhiku di depanku, dan ia bilang jangan ribut. Aku tak membalas. Aku hanya menatap layar ponsel sampai gelap sendiri. Lalu menyalakan mesin mobil dan pulang ke rumah besar yang kosong. Rumah yang akan kutinggali seminggu, hanya dengan seorang kakek lumpuh. Di rumah, aku masuk kamar Eyang Kakung untuk memeriksanya. Ia terbaring, menatap langit-langit. Saat melihatku, matanya beralih. Dan lagi-lagi, ada kilat aneh di sana. Seperti ia tahu. Seperti ia memahami segalanya. Put Ri. Panggilnya lirih. Aku duduk di sampingnya. Air mata yang kutahan sejak tiba-tiba jatuh lagi. Aku tak kuat. Eyang, bisikku terisak. Eyang, mereka, Mas Roy sama Bu Santi. Eyang, aku nggak kuat. Tangannya yang keriput meraih tanganku. Menggenggamnya lemah, tapi hangat. Sangat hangat. Dan anehnya, genggaman itu terasa menguatkan. Seperti ada pesan yang ingin disampaikan. Seperti ada kekuatan kecil yang mengalir dari jari-jarinya yang tua ke tanganku yang gemetar. Diam-diam aja, enduk, bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Ada, Eyang. Ada Eyang. 2 kata sederhana, tapi entah mengapa membuatku sedikit tenang. Aku duduk di sampingnya cukup lama, menangis sampai habis. Dan Eyang Kakung tetap menggenggam tanganku, tak melepaskannya meski mungkin jemarinya lelah. Di luar, pesawat membawa suami dan mertuaku terbang ke negeri orang, bersama perempuan simpanan. Meninggalkanku di sini, dengan luka dan air mata. Tapi di dalam kamar ini, di samping kakek lumpuh yang dianggap aset oleh keluarganya sendiri, aku merasa tidak sendiri. Ada Eyang. Setidaknya, untuk seminggu ke depan, ada Eyang. Dan aku belum tahu bahwa di balik kelemahan dan kepikunannya, Eyang Kakung menyimpan rahasia besar yang akan mengubah segalanya. Bahwa air mataku malam ini bukan akhir, melainkan awal dari keadilan yang selama ini kunantikan. Tapi untuk sekarang, cukup menangis. Cukup merasa hancur. Besok, aku harus bangun lagi, memandikan Eyang, memberinya makan, mengganti popoknya. Menjalani hidup sebagai putri, istri yang ditinggal, menantu yang direndahkan, dan perawat dadakan bagi kakek yang tak dianggap. Namun di balik semua itu, ada secercah harapan kecil yang tak kusadari. Bahwa titik terendah ini adalah awal dari pendakian menuju puncak. Titik terendah. Ya, inilah dia. Dan dari sini, tak ada jalan lain kecuali naik. Perjalanan pulang dari bandara terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Setiap kilometer yang kulewati, bayangan perempuan itu mengecup pipi Mas Roy terulang lagi dan lagi di kepalaku. Seperti video yang diputar berulang, tak bisa kuhentikan. Aku mencoba berpikir rasional. Mungkin itu hanya temannya Bu Santi. Mungkin itu kebetulan. Mungkin budaya Korea memang seperti itu, meski dia orang Indonesia. Mungkin. Siapa yang aku bodohi? Aku sudah 3 tahun menjadi istri Mas Roy. Aku tahu semua temannya, semua teman Bu Santi. Tak pernah sekalipun aku melihat wajah itu. Dan reaksi Mas Roy saat matanya bertemu denganku, bukan reaksi orang tak bersalah. Itu reaksi orang yang ketahuan. Mobilku berhenti di lampu merah. Aku memandang sekeliling, melihat orang-orang menjalani hidup mereka. Ada bapak-bapak dengan anak di boncengan, mungkin baru antar sekolah. Ada ibu-ibu bawa belanjaan. Ada remaja bergerombol sambil tertawa. Hidup normal. Hidup yang tak tahu bahwa di dalam mobil ini, ada perempuan yang dunia mia baru saja runtuh. Lampu hijau. Aku kembali melaju. Sesampainya di rumah, aku duduk cukup lama di dalam mobil. Rumah besar itu tampak angker di mataku sekarang. Dinding putihnya seperti kubus raksasa yang akan menelanku hidup-hidup. Tamannya yang indah,
kolam ikannya yang jernih, semua terasa palsu. Seperti keluarga yang kutinggalkan. Aku akhirnya masuk, menutup pintu, dan mendapati rumah itu sunyi. Terlalu sunyi. Biasanya ada suara televisi dari kamar Bu Santi, atau suara Mbak Yanti yang bersenandung, atau derap langkah Mas Roy. Sekarang hanya keheningan. Dan dari ujung lorong, suara Eyang Kakung memanggilku. Put, Ri. Aku menghapus sisa air mata, mengatur napas, lalu berjalan menuju kamarnya. Eyang masih terbaring di tempat tidur, menatapku dengan mata tuanya. Di sampingnya, kursi roda terparkir rapi. Eyang, mau apa? Mau diminumin obat? Tanyaku, berusaha terdengar normal. Ia menggeleng pelan. Lalu menepuk sisi tempat tidurnya, menyuruhku duduk. Aku menurut. Duduk di sampingnya, menunduk, tak sanggup menatap matanya. Karena aku tahu, jika aku menatap mata itu sekarang, aku akan hancur lagi. Tangannya meraih daguku, mengangkatnya perlahan. Matanya menatapku dalam. Dan meski bibirnya tak berkata apa-apa, matanya berkata banyak. Matanya berkata, aku tahu. Aku melihat semuanya. Eyang, bisikku, suaranya serak. Sudah, enduk, ucapnya cadel. Tapi kali ini, cadelnya terasa berbeda. Seperti ada usaha untuk berbicara sejelas mungkin. Jangan nangis. Mereka enggak layak. Aku terisak. Tapi Eyang, Mas Roy itu suami saya. Saya sudah 3 tahun berbakti sama dia. Saya sudah 3 tahun terima perlakuan Bu Santi. Saya kira. Sia-sia, sambungnya. Aku mengangguk pelan. Iya, Eyang. Sia-sia. Eyang menggenggam tanganku lagi, seperti tadi. Genggaman yang sama. Hangat. Kuat. Terlalu kuat untuk orang lumpuh. Tapi aku tak memikirkannya saat itu. Pikiranku terlalu kacau. Aku mau ke kamar dulu, Eyang. Istirahat sebentar. Pamitku. Eyang mengangguk. Nanti jaga diri. Aku berjalan ke kamarku, kamar yang selama 3 tahun ini kusyare dengan Mas Roy. Kamar luas dengan tempat tidur besar. Lemari pakaian penuh baju branded pemberian Bu Santi, yang selalu diiringi komentar, pakai yang bagus, jangan bikin malu keluarga, dan foto pernikahan kami di dinding. Aku memandang foto itu. Mas Roy dalam jas, aku dalam gaun putih. Kami tersenyum bahagia. Atau setidaknya, aku yang bahagia. Mas Roy, aku tak tahu lagi. Kuraih ponselku, membuka galeri. Foto-foto kami selama pacaran, selama bulan madu, selama 3 tahun terakhir. Aku mencari tanda-tanda yang terlewat. Apa ada perempuan lain sebelumnya? Apa ada tanda-tanda Mas Roy tak bahagia? Tak kutemukan apa-apa. Atau mungkin aku terlalu buta untuk melihat. Ponselku bergetar. Pesan dari Mas Roy. Put, kita udah di pesawat. Bentar lagi take off. Maaf tadi, aku jelasin nanti pas pulang. Yang penting kamu jagain Eyang dulu ya. Love you. Love you. 2 kata yang biasa ia ucapkan, tapi kali ini terasa hambar. Seperti formalitas. Seperti kewajiban. Aku tak membalas. Aku hanya memandangi layar sampai gelap. Hari pertama tanpa mereka kujalani dengan autopilot. Bangun pagi, memandikan Eyang, memberinya makan, membereskan rumah, mencuci baju, memasak untuk diri sendiri meski tak nafsu makan, lalu kembali ke Eyang. Sore harinya, aku membacakan koran untuknya, seperti biasa. Eyang, ada berita tentang Korea, ucapku, mencoba bercanda getir. Tempatnya Mas Roy liburan. Eyang hanya diam, tapi matanya memperhatikan gerak-geriku. Aku membaca berita-berita biasa, tak ada yang menarik. Lalu aku baca juga rubrik horoskop, meski tak percaya. Zodiak Eyang apa, sih? Gemini. Oh, Gemini hari ini, akan ada kejutan besar dalam keluargamu. Bersiaplah untuk perubahan. Eyang tersenyum. Senyum yang aneh. Seperti ia tahu sesuatu. Eyang percaya ramalan? Ia menggeleng. Ramalan bohong. Aku tertawa kecil. Iya sih, Eyang. Hari kedua, ketiga,
keempat berlalu dengan rutinitas sama. Setiap malam, sebelum tidur, aku selalu memeriksa ponsel. Mas Roy rutin mengirim pesan, foto makanan Korea, foto pemandangan, foto mereka di tempat wisata. Tapi tak pernah ada fotonya bersama Bu Santi. Atau bersama perempuan itu. Aneh. Biasanya ia suka berfoto bersama ibunya. Malam keempat, aku tak bisa tidur. Aku membolak-balik badan, memikirkan semuanya. Lalu aku membuka Instagram. Aku tak tahu username perempuan itu, tapi aku coba mencari-cari di followers Bu Santi. Bu Santi punya ribuan followers, tapi aku telusuri satu persatu. Dan aku menemukannya. Akun dengan username Cindy_Kinanti. Foto profilnya adalah dirinya sendiri, dengan wajah khas Korea hasil operasi. Aku membuka galerinya. Isinya foto-foto liburan, foto OOTD, foto di kafe-kafe mahal. Dan di beberapa foto terbaru, ada Mas Roy. Foto di Cafe Seoul, Mas Roy duduk di sampingnya, tersenyum. Foto di Namsan Tower, mereka bergantungan gembok cinta. Foto di Myeongdong, mereka berbelanja berdua. Dan yang paling menyakitkan, foto mereka berdua di kamar hotel. Mas Roy dari belakang memeluknya, Cindy tersenyum ke kamera. Captionnya, "Best trip ever with my favorite person 2 hati." Dunia serasa runtuh lagi. Aku terus scrolling, mencari tahu sejak kapan ini terjadi. Dan kutemukan foto-foto mereka di Indonesia. Makan malam romantis di restoran mewah. Nonton bioskop berdua. Jalan-jalan di mall. Semua di Bagdate, diupload setelah kejadian. Seperti sengaja menyembunyikan. Yang paling mengejutkan, ada foto Bu Santi bersama Cindy. Mereka makan siang bersama, tertawa lepas. Captionnya, "Lunch with my future mother-in-law." Future mother-in-law. Calon mertua. Jadi Bu Santi bukan hanya mendukung, tapi sudah menganggapnya sebagai calon menantu. Ponselku hampir jatuh. Tanganku gemetar hebat. Aku tak bisa bernapas. Dadaku sesak, kepalaku pusing, mataku berkunang-kunang. Aku bangkit, berjalan ke kamar mandi, dan muntah. Semua makanan siang tadi keluar. Aku muntah sampai lemas, sampai hanya empedu yang keluar. Lalu aku duduk di lantai kamar mandi, memeluk lutut, dan menangis sejadi-jadinya. Aku nggak kuat, aku nggak kuat. Bisikku berulang-ulang. Tak tahu berapa lama aku di sana. Sampai akhirnya, aku mendengar suara roda kursi roda di luar kamar mandi. Suara itu berhenti tepat di depan pintu. Put RI. Panggil Eyang. Aku membuka pintu. Eyang duduk di kursi rodanya, menatapku dengan prihatin. Wajahnya tampak lelah, mungkin karena berusaha mendorong kursinya sendiri. "Eyang, kenapa bangun?" "Nanti Eyang kenapa-kenapa," ucapku panik, berusaha mengangkatnya. Tapi ia menepis tanganku. Lalu perlahan, sangat perlahan, ia berdiri dari kursi roda. Aku terbelalak. "Eyang?" Ia berpegangan pada dinding, lalu pada wastafel. Napasnya tersengal, tapi matanya mantap. Ia menatapku lekat-lekat. "Jangan nangis, enduk," ucapnya, masih cadel tapi lebih jelas dari biasanya. "Eyang tahu semuanya." "Tapi Eyang lumpuh. Eyang nggak bisa jalan." Ia tersenyum tipis. "Nanti, Eyang jelasin. Tapi sekarang tidur dulu. Besok, Eyang cerita." Ia turun lagi, duduk di kursi rodanya dengan hati-hati. Lalu menatapku. "Kamu kuat, enduk. Lebih kuat dari yang kamu kira." Aku hanya bisa menatapnya, mulutku terbuka, otakku tak sanggup mencerna apa yang baru saja kulihat. Eyang kakung yang lumpuh, baru saja berdiri. Berdiri sendiri. Tanpa bantuan siapapun. Dan entah kenapa, di tengah kekacauan ini, ada secercah harapan kecil. Bahwa mungkin saja, semuanya belum berakhir. Bahwa mungkin, ada kejutan lain yang menanti. Eyang mendorong kursi rodanya perlahan meninggalkanku. Di ambang pintu, ia menoleh. "Besok kita kasih mereka pelajaran." Aku terdiam, menatap punggungnya yang menjauh. Malam itu, aku tak bisa tidur sama sekali. Pikiranku dipenuhi ribuan pertanyaan. Tapi di antara semua pertanyaan itu,
ada satu keyakinan yang tumbuh. Aku tak akan tinggal diam lagi. Hari kelima tiba. Aku menjalani rutinitas seperti biasa, meski mataku bengkak dan kepalaku pusing. Sepanjang pagi, Eyang Kakung diam saja. Tak ada tanda-tanda ia akan bicara atau menjelaskan apapun. Tapi saat aku memberinya makan siang, ia menggenggam tanganku. Nanti malam, bisiknya. Jam 2. Aku mengangguk, meski tak paham. Malam harinya, aku mencoba tidur lebih awal. Tapi rasa penasaran membuatku terjaga. Jam 2 pagi, aku bangun dan berjalan menuju kamar Eyang. Dan di sanalah, di kamarnya yang remang-remang, Eyang Kakung duduk di kursi rodanya. Menungguku. Matanya tajam, sama sekali tak terlihat seperti orang pikun atau lumpuh. Duduklah, Enduk, ucapnya. Dan kali ini, tak ada cadel. Tak ada suara terbata-bata. Suara yang jelas, tegas, dan sadar. Aku duduk di kursi di sampingnya, jantungku berdebar kencang. Eyang, apa yang sebenarnya terjadi? Eyang enggak lumpuh? Selama ini pura-pura? Eyang Kakung menghela napas panjang. Wajahnya yang tua itu tampak lelah, tapi matanya berbinar tajam. Maafkan Eyang, Enduk. Eyang bohongi kamu selama 2 tahun. Tapi ini satu-satunya cara. Cara? Cara apa, Eyang? Ia menatapku dalam. Cara untuk melihat siapa yang benar-benar tulus di keluarga ini. Dan kamu, Enduk, kamu satu-satunya. Malam itu, setelah Eyang Kakung mengaku bahwa ia tak pernah benar-benar lumpuh, aku kembali ke kamar dengan perasaan campur aduk. Kaget, bingung, marah, tapi juga ada sedikit harapan yang tumbuh. Eyang berjanji akan menjelaskan semuanya besok malam. Katanya, masih ada waktu. Masih ada 2 hari sebelum mereka pulang. Biarkan mereka menikmati liburan terakhir mereka, ucapnya dengan senyum misterius. Kita siapkan kejutan. Aku tak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi ribuan pertanyaan. Tapi di sela-sela itu, aku juga memikirkan hari-hari terakhir ini. Bagaimana aku menjalani perawatan Eyang dengan hati hancur, tanpa tahu bahwa di balik kelemahannya, ia sebenarnya sadar sepenuhnya. Hari pertama, Senin. Aku bangun pukul 5 pagi, seperti biasa. Tubuhku terasa berat, mataku bengkak karena menangis semalaman. Tapi aku harus bangun. Ada Eyang yang perlu dirawat. Aku berjalan ke kamarnya dengan langkah gontai. Eyang sudah terbangun, menatap langit-langit seperti biasa. Kulihat popoknya basah. Aku menghela napas, mengambil popok bersih dari lemari. Eyang, ganti popok dulu, ya, ucapku lirih. Ia hanya berkedip, menurut saat aku membuka selimutnya. Aku membersihkannya dengan waslap basah, mengganti popok kotor dengan yang baru. Tanganku bergerak otomatis, seperti robot. Pikiranku melayang ke bandara, ke perempuan itu, keciuman di pipi Mas Roy. Air mata jatuh menetes di spray. Aku cepat-cepat menghapusnya, berharap Eyang tak melihat. Tapi ia melihat. Tangannya meraih tanganku, menggenggamnya lemah. Seperti memberi kekuatan. Eyang, aku nggak apa-apa, dustaku. Ia hanya diam, tapi genggamannya tak lepas. Setelah selesai, aku mengambil waslap dan ember berisi air hangat untuk memandikannya. Aku membuka bajunya, menyeka tubuh tuanya yang kurus dengan hati-hati. Tulang-tulangnya terasa di bawah kulit, tanda usia dan sakit. Aku memandikannya dengan lembut, seperti merawat bayi. Eyang, aku bacain koran nanti ya, ucapku sambil menyeka punggungnya. Katanya hari ini ada berita tentang Korsel lagi. Mungkin Mas Roy muncul di TV, entahlah. Eyang diam, tapi telinganya tampak mendengar. Setelah selesai memandikan, aku memberinya bubur. Menyuapinya satu persatu, sesekali mengusap ujung mulutnya yang belepotan. Seperti merawat anak kecil. Dan di sela-sela itu, aku bercerita. Mungkin karena Eyang tak bisa merespons, aku merasa bebas bicara. Eyang, sebenarnya aku capek. Bukan capek fisik, tapi capek hati. 3 tahun aku di sini, 3 tahun aku diperlakukan seperti pembantu. Aku pikir, dengan bersabar, dengan berbakti, suatu saat mereka akan menerimaku. Tapi ternyata Mas Roy tega melakukan ini. Aku menyuapinya lagi.
Dan Bu Santi, dia bahkan ikut mendukung. Dia lebih memilih perempuan itu daripada aku. Apa salahku, Eyang? Apa karena aku cuma lulusan SMA? Apa karena aku dari desa? Apa karena aku nggak cantik? Eyang mengunyah pelan, tapi matanya menatapku dengan intensitas yang tak biasa. Tapi sudahlah, Eyang. Aku nggak mau mikirin mereka dulu. Yang penting Eyang sehat. Eyang satu-satunya orang di rumah ini yang baik sama aku. Setelah selesai menyuapi, aku membersihkan mulutnya, memberinya obat, lalu membaringkannya lagi. Eyang istirahat. Ya, aku mau bersih-bersih rumah. Aku bekerja seperti zombie. Menyapu, mengepel, mencuci baju, membersihkan kolam. Aktivitas fisik membuatku tak perlu berpikir. Tapi setiap kali ada waktu luang, bayangan di bandara selalu kembali. Malam harinya, aku duduk di samping Eyang sambil memegang ponsel. Aku membuka Instagram Cindy lagi, meski tahu itu akan menyakitkan. Foto baru diupload. Mereka di Gangnam, pose dengan latar belakang gedung-gedung pencakar langit. Cindy tersenyum manis, lengan Mas Roy melingkar di pinggangnya. Aku menatap lama. Lalu menyimpan ponsel dan menangis diam-diam di samping Eyang yang tertidur. Hari kedua, Selasa. Rutinitas yang sama. Bangun pagi, ganti popok, mandikan, beri makan, beri obat. Tapi hari ini, sesuatu berbeda. Saat aku memandikan Eyang, ia menggenggam tanganku lagi. Lebih erat dari biasanya. Eyang, kenapa? Sakit? Tanyaku panik. Ia menggeleng. Matanya menatapku, lalu mengarah ke lemari. Aku bingung. Eyang mau sesuatu? Mau ambil barang di lemari? Ia mengangguk. Aku membuka lemari, mencari apa yang mungkin ia maksud. Di rak paling atas, ada sebuah kotak kayu tua. Aku mengambilnya dan membawanya ke samping Eyang. Eyang menunjuk kotak itu, lalu menunjukku. Untukmu. Maksud Eyang, ini buat aku. Ia mengangguk lagi. Aku membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah cincin emas tua, sebuah foto hitam putih Eyang muda bersama istrinya, nenek Mas Roy yang sudah meninggal, dan sebuah surat tulisan tangan. Aku membaca surat itu. Isinya, Eyang menulis pesan untuk siapapun yang menemukan kotak ini. Bahwa cincin itu adalah cincin pernikahan Eyang, dan ia berharap diberikan kepada orang yang benar-benar tulus merawatnya di hari tua. Aku menangis lagi. Eyang, ini terlalu berharga. Aku nggak berhak. Eyang menggenggam tanganku, memaksaku menerima cincin itu. Lalu ia menunjuk ke jari manisku. Pakai. Dengan tangan gemetar, aku memakai cincin itu. Ukurannya pas, seolah memang untukku. Makasih, Eyang, bisikku. Aku janji, bakal jaga cincin ini baik-baik. Eyang tersenyum. Senyum yang hangat, seperti kakek pada cucunya sendiri. Sore harinya, saat membacakan koran, aku menemukan berita tentang Korsel lagi. Eyang, di sini ada berita tentang drama Korea yang lagi hits. Mbak Cindy itu suka drama Korea. Kali ya? Soalnya wajahnya kayak artis Korea. Aku tertawa getir. Mungkin itu sebabnya Mas Roy suka. Soalnya aku nggak cantik kayak artis Korea. Eyang menggeleng. Gelengan yang jelas, meski tubuhnya tak banyak bergerak. Eyang mau bilang, aku cantik? Ah, Eyang bisa aja. Tapi dalam hati, ucapan Eyang menghangatkanku sedikit. Hari ketiga, Rabu. Pagi ini aku terbangun dengan perasaan lebih berat dari biasanya. Mungkin karena mimpi buruk semalam. Aku bermimpi Mas Roy menikahi Cindy di Seoul, dengan Bu Santi sebagai saksi. Aku hanya menonton dari jauh, tak bisa berbuat apa-apa. Aku memandikan Eyang dengan perasaan hancur. Sambil menyeka tubuhnya, aku bicara. Eyang, semalam aku mimpi buruk. Mimpi Mas Roy nikah sama Cindy. Padahal mereka belum cerai sama aku. Tapi di mimpi itu, Bu Santi senang-senang aja. Malah tersenyum. Mungkin itu pertanda ya, Eyang? Mungkin mereka memang berniat begitu. Eyang diam, tapi tangannya meraih tanganku yang sedang memegang waslap. Eyang mau pegang tanganku? Sebentar, Eyang, aku lagi mandiin. Tapi ia tak melepas. Malah menarik tanganku ke dadanya. Di sana,
Di dadanya yang tua, aku bisa merasakan detak jantungnya. Lambat, tapi teratur. Hidup. Eyang takut aku kenapa-napa? Tanyaku. Ia mengangguk. Aku nggak apa-apa, Eyang. Aku kuat. Tapi makasih, Eyang udah peduli. Setelah selesai memandikan, aku memberinya makan sambil sesekali melihat ponsel. Tak ada pesan dari Mas Roy sejak kemarin sore. Biasanya ia rutin kirim kabar. Tapi hari ini, nihil. Mungkin mereka terlalu sibuk bermesraan. Malam harinya, saat aku bersiap tidur, ponselku berdering. Mas Roy menelepon via video call. Aku mengangkat dengan perasaan campur aduk. Put, apa kabar? Eyang gimana? Suaranya ceria. Baik, Mas. Eyang baik-baik aja, jawabku datar. Syukurlah. Kita lagi di hotel nih, mau istirahat. Capek banget hari ini jalan-jalan. Aku bisa melihat latar belakangnya. Kamar hotel mewah. Dan di belakang, sekilas, aku melihat bayangan perempuan. Rambut panjang. Tangan dengan kuteks merah. Melambai pada Mas Roy. Cuma Mas sendiri? Tanyaku, pura-pura tak tahu. Iya, sendirian. Mama udah tidur di kamarnya. Berbohong. Dia berbohong di depanku. Oh, ya udah. Mas istirahat yang cukup. Iya, Put. Love you. Love you. Lagi-lagi dua kata itu. Sekarang terdengar seperti kutukan. Aku menutup telepon, lalu menangis lagi. Di kamar ini, sendirian, dengan cincin Eyang di jari, aku menangis sampai tertidur. Hari keempat, Kamis. Hari ini aku merasa aneh. Tubuhku lemas, mungkin kurang tidur. Tapi aku tetap bangun pukul 5, tetap memandikan Eyang, tetap memberinya makan. Hanya saja, saat memberinya makan, tiba-tiba aku pusing. Sendok di tanganku jatuh. Eyang langsung meraih tanganku, menatapku cemas. Aku nggak apa-apa, Eyang. Cuma sedikit pusing. Ucapku, meski dunia terasa berputar. Eyang menggeleng keras. Lalu dengan gerakan yang sulit, ia menunjuk ke tempat tidurnya, menyuruhku tidur di sana. Eyang, masa, aku tidur di sini. Nanti Eyang di mana? Ia menepuk tempat tidur di sampingnya. Di sini, bareng Eyang. Aku akhirnya menurut, berbaring di samping Eyang. Tubuhnya yang tua hangat, seperti batu yang terkena sinar matahari. Aku memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya dalam 4 hari, aku tidur nyenyak. Saat bangun, jam menunjukkan pukul 3 sore. Aku kaget, ternyata aku tidur selama 8 jam. Eyang masih di sampingku, menatapku dengan tenang. Eyang, maafin aku, jadi nggak ngasih Eyang makan siang. Ucapku panik. Eyang menggeleng. Tangannya menunjuk perutnya, lalu mengacungkan jempol. Udah kenyang. Aku bingung. Eyang udah makan? Siapa yang kasih makan? Eyang hanya tersenyum, tak menjawab. Aneh. Tapi aku terlalu lelah untuk berpikir. Malam harinya, aku kembali ke kamarku. Dan sebelum tidur, aku membuka Instagram Cindy lagi. Foto baru. Mereka di klub malam Seoul, berpesta. Cindy mengenakan gaun mini, duduk di pangkuan Mas Roy. Captionnya, Party night with my baby tanda ciuman. Aku menatap lama, lalu menyimpan ponsel. Kali ini, aku tak menangis. Aku hanya merasa kosong. Seperti semua perasaan telah mati. Hari kelima, Jumat. Aku bangun dengan perasaan aneh. Seperti ada yang berbeda. Tapi ku jalani rutinitas seperti biasa. Memandikan Eyang, memberinya makan, membereskan rumah. Saat memberinya makan siang, Eyang menggenggam tanganku lagi. Kali ini lebih erat. Nanti malam, bisiknya pelan. Jam 2. Aku mengangguk, meski tak paham. Iya, Eyang. Nanti malam aku kesini. Ia tersenyum, lalu melanjutkan makan. Sepanjang hari aku berpikir, apa yang Eyang mau? Mungkin ia ingin bicara sesuatu. Mungkin ia ingin mengaku tentang sesuatu. Tapi aku tak tahu. Malam harinya, aku mencoba tidur lebih awal. Tapi rasa penasaran membuatku terjaga. Jam 2 pagi, aku bangun dan berjalan menuju kamar Eyang.
Dan di sanalah, semuanya berubah. Eyang Kakung duduk di kursi rodanya, menungguku. Matanya tajam, sadar, sama sekali tak terlihat seperti orang lumpuh. Duduklah, Enduk, ucapnya, jelas, tanpa cadel. Aku terpaku di ambang pintu. Eyang bisa bicara? Eyang enggak lumpuh. Eyang tersenyum. Maafkan Eyang, Enduk. Selama 2 tahun ini, Eyang pura-pura. Dunia serasa berhenti. Tapi entah kenapa, di tengah keterkejutan itu, ada rasa lega yang aneh. Seperti akhirnya, aku tak sendiri. Seperti akhirnya, ada yang mengerti. Eyang menepuk kursi di sampingnya. Duduklah. Eyang akan jelaskan semuanya. Tentang diriku, tentang anakku, tentang cucuku. Dan tentang rencana Eyang untuk mereka. Aku duduk, jantungku berdebar. Dan Eyang mulai bercerita. Kisah yang mengubah segalanya. Jam menunjukkan pukul 2.17 dini hari. Rumah besar itu sunyi, hanya terdengar suara detak jam dinding dari ruang tamu. Aku duduk di samping Eyang Kakung, masih belum percaya dengan apa yang baru saja kualami. Kakek yang selama 2 tahun ini ku kenal sebagai pria lumpuh dan pikun, kini duduk tegap di hadapanku dengan mata yang tajam dan sadar. Enduk, Eyang minta maaf, ucapnya memulai. Suaranya berat, dalam, sama sekali tak terdengar cadel. Eyang tahu ini keterlaluan. Membohongimu selama 2 tahun, membuatmu merawat Eyang dengan susah payah, sementara Eyang sebenarnya bisa melakukan semuanya sendiri. Aku masih terdiam. Otakku berusaha mencerna, tapi rasanya seperti mimpi. Tapi Eyang punya alasan, Enduk, alasan yang kuat. Dan setelah Eyang jelaskan, semoga kamu bisa memaafkan Eyang. Aku mengangguk pelan, masih belum bisa berkata-kata. Eyang menarik napas panjang, seperti mempersiapkan diri untuk cerita panjang. Matanya menerawang jauh, kembali ke masa lalu. 2 tahun yang lalu. Kamu tahu, Enduk, 2 tahun lalu aku terkena stroke ringan. Dokter bilang, ada sedikit gumpalan di otakku, tapi masih bisa diobati. Setelah beberapa bulan terapi, aku sebenarnya sudah bisa berjalan lagi. Mungkin sedikit pincang, tapi bisa. Aku terbelalak. Jadi, sejak awal Eyang bisa sembuh. Eyang mengangguk. Bisa. Tapi aku memilih untuk berpura-pura masih lumpuh total. Aku berpura-pura cadel, berpura-pura tak berdaya. Kenapa? Karena aku ingin melihat. Lihat apa, Eyang? Lihat siapa yang benar-benar tulus di keluarga ini. Eyang menatapku dalam. Santi, anakku, selama ini hanya peduli pada warisan. Setelah suaminya meninggal, ia menguasai perusahaan keluarga, mengatur semuanya. Aku hanya dianggap sebagai aset yang perlu dijaga, bukan ayah yang perlu dikasihi. Ia memasang perawat, Mbak Yanti, dan merasa itu cukup. Ia tak pernah duduk di sampingku, mengajakku bicara, atau bertanya bagaimana perasaanku. Hatiku perih mendengarnya. Aku tahu bagaimana Bu Santi memperlakukan orang lain, tapi tak menyangka ia tega pada ayahnya sendiri. Lalu ada Roy, cucuku. Anak itu lemah, Enduk. Sejak kecil ia manja, tergantung pada ibunya. Ia juga hanya peduli pada uang. Setiap kali datang ke kamarku, ia selalu bertanya tentang warisan, tentang surat-surat, tentang wasiat. Bukan menanyakan kesehatanku. Eyang menggeleng pelan. Aku kecewa, Enduk. Sangat kecewa. Tapi aku bersabar, berharap mungkin mereka akan berubah. Lalu kamu datang. Aku tersentak. Aku, kamu, Putri. Menantu yang mereka rendahkan. Menantu yang datang dari desa, lulusan SMA, yang setiap hari dicaci dan dihina oleh Santi. Tapi justru kamulah yang paling tulus. Air mata menggenang di mataku. Aku ingat pertama kali kamu merawatku. Saat itu Mbak Yanti sedang cuti, Santi menyuruhmu menggantikannya sebentar. Kamu datang ke kamarku dengan malu-malu, tak tahu harus melakukan apa. Tapi kamu belajar. Kamu bertanya padaku, meski aku pura-pura tak bisa menjawab. Kamu memandikanku dengan lembut, memberiku makan dengan sabar, membacakan koran meski aku tak merespons. Eyang tersenyum hangat. Dan yang paling penting, Enduk,
kamu bicara padaku. Bukan seperti pada orang lumpuh, tapi seperti pada kakekmu sendiri. Kamu cerita tentang desamu, tentang orang tuamu, tentang mimpimu. Kamu tak pernah mengeluh, meski aku tahu Santi memperlakukanmu dengan buruk. Kamu tetap tersenyum padaku setiap pagi. Aku menunduk, tak sanggup menahan haru. Aku cuma melakukan yang seharusnya, Eyang. Orang tua saya mengajarkan untuk hormat sama yang lebih tua. Tidak, Endu. Tidak semua orang melakukan yang seharusnya. Keluargaku sendiri tak melakukannya. Dan itulah yang membuatku memutuskan untuk terus berpura-pura. Aku ingin melihat berapa lama ketulusanmu bertahan. Dan selama 2 tahun ini, kamu tak pernah berubah. Eyang berdiri dari kursi rodanya, berjalan perlahan ke lemari. Aku masih terpana melihatnya berjalan dengan normal. Ia membuka lemari, mengeluarkan map tebal yang dulu pernah kulihat sekilas. Ini, Enduk. Ini semua surat-surat pentingku. Ia meletakkan map di pangkuanku. Aku membukanya, dan lagi-lagi terbeliak melihat isinya. Sertifikat rumah ini, sertifikat tanah di beberapa kota, saham perusahaan keluarga, deposito di 3 bank berbeda, dan berbagai dokumen berharga lainnya. Semua ini atas namaku, Enduk. Selama ini Santi mengelola perusahaan, tapi ia tak bisa menjual aset apapun tanpa tanda tanganku. Dan aku tak pernah mau menandatangani apapun untuknya. Tapi Bu Santi kan anak Eyang satu-satunya? Bukannya wajar ia mewarisi semua ini? Eyang tersenyum sinis. Wajar? Mungkin secara hukum. Tapi secara moral? Anak yang melupakan orang tuanya, yang hanya menunggu kematiannya, pantas mendapatkan warisan. Aku diam. Tak bisa membantah. Aku sudah menyiapkan semuanya, Enduk. 2 tahun aku berpura-pura, 2 tahun aku mengamati, 2 tahun aku menyusun rencana. Dan malam ini, semuanya sudah siap. Eyang mengambil map itu, membuka halaman tertentu, dan menunjukkan padaku. Ini surat wasiat baruku. Semua aset ini, aku wariskan padamu, Putri. Dunia serasa berhenti. Apa? Eyang tersenyum tenang. Kamu dengar dengan benar, Enduk. Kamu pewaris tunggal semua hartaku. Tidak, Eyang. Ini enggak benar. Saya cuma menantu, saya enggak punya hak. Bu Santi anak kandung Eyang, Mas Roy cucu Eyang. Mereka yang berhak. Eyang menggeleng mantap. Hak itu bukan soal darah, Enduk. Hak itu soal ketulusan. Santi dan Roy sudah kehilangan hak mereka saat mereka melupakanku. Saat mereka pergi liburan dengan gundik di depan matamu, saat mereka meninggalkanmu sendirian merawatku, saat mereka menganggapku beban. Aku masih tak percaya. Tapi Eyang, ini terlalu besar. Saya enggak pantas. Kamu pantas, Enduk. Lebih pantas dari mereka. Dan ini bukan cuma soal harta. Ini soal keadilan. Aku ingin di masa tuaku, aku dikelilingi oleh orang yang tulus, bukan oleh serigala berbulu domba. Eyang menggenggam tanganku. Dengarkan, Enduk. Dengan harta ini, kamu bisa hidup tenang. Kamu bisa membantu orang tuamu di desa. Kamu bisa memulai hidup baru. Kamu bisa membalas semua perlakuan buruk yang mereka timpahkan padamu selama 3 tahun ini. Aku menangis. Bukan sedih, tapi haru. Tak pernah kubayangkan, di tengah keterpurukanku, ada malaikat tak terduga seperti Eyang Kakung. Tapi Eyang, bagaimana dengan Bu Santi? Pasti dia akan melawan. Ucapku ragu. Eyang tertawa kecil. Biarkan dia melawan. Semua dokumen ini sudah disahkan notaris. Aku sengaja mengurusnya diam-diam selama setahun terakhir, saat Santi sibuk dengan urusannya. Pengacaraku, Pak Rudi, sudah memegang salinannya. Semua legal. Aku takjub. Eyang benar-benar merencanakan ini dengan matang. Sekarang, tentang Roy, lanjut Eyang. Wajahnya berubah serius. Aku tahu dia selingkuh. Aku tahu tentang Cindy itu. Santi bahkan yang memperkenalkan mereka. Aku tersentak. Bu Santi yang memperkenalkan? Eyang mengangguk. Cindy itu anak teman arisannya. Keluarganya kaya, bisnis properti. Santi berpikir, dengan menjodohkan Roy dengan Cindy,
Ia bisa menggabungkan kekayaan keluarga. Kamu cuma penghalang. Enduk. Maaf, Eyang bicara terus terang. Hatiku hancur mendengarnya. Jadi selama ini, aku memang tak dianggap. Bukan karena aku tak cukup baik, tapi karena aku tak cukup kaya. Tapi mereka lupa satu hal. Eyang tersenyum licik. Cindy dan keluarganya hanya tertarik pada Roy selama Roy masih punya prospek mewarisi hartaku. Begitu mereka tahu semua harta ini sudah pindah tangan ke kamu. Aku menyambung, mereka akan meninggalkan Mas Roy. Bukan hanya meninggalkan. Mereka akan kabur secepat kilat. Keluarga Cindy itu keluarga pedagang, enduk. Mereka hanya tertarik pada untung. Begitu tahu Roy tak punya apa-apa, mereka tak akan mau tahu. Untuk pertama kalinya, aku tersenyum. Senyum yang tak getir. Senyum yang penuh kemenangan kecil. Lalu, dengan bukti perselingkuhan ini, Eyang mengeluarkan ponselnya, menunjukkan foto-foto Mas Roy dan Cindy yang lebih lengkap dari yang kutemukan di Instagram. Kamu bisa menggugat cerai dengan hak penuh. Roy tak akan bisa membantah. Eyang punya foto-foto ini dari mana? Aku punya kenalan di Korea. Mantan anak buahku dulu, sekarang kerja di perusahaan keamanan di Seoul. Dia bantu lacak dan ambil foto mereka. Aku tercengang. Eyang benar-benar seperti agen rahasia. Jadi, Eyang, sekarang apa yang harus aku lakukan? Tanyaku, kini dengan semangat baru. Eyang tersenyum puas melihat perubahanku. Sekarang, kamu tidur, enduk. Besok kita siapkan semuanya. Mereka akan pulang lusa, dan kita akan memberi mereka sambutan yang tak akan mereka lupakan. Tapi Eyang, bukankah mereka akan curiga begitu melihat Eyang bisa berjalan? Biarkan mereka curiga. Itu bagian dari kejutan. Eyang tertawa kecil. Aku sudah 2 tahun menunggu momen ini. 2 tahun aku menahan diri, pura-pura lemah, pura-pura tak tahu apa-apa. Sekarang saatnya aku berdiri di hadapan mereka, dan menunjukkan bahwa kakek tua ini masih punya nyali. Aku memeluk Eyang. Untuk pertama kalinya, aku memeluknya dengan erat, merasakan kehangatan yang selama ini tersembunyi di balik pura-pura lemahnya. Makasih, Eyang. Makasih udah percaya sama aku. Makasih udah jadi keluarga yang selama ini aku cari. Eyang membalas pelukanku. Kamu keluarga yang Eyang tunggu-tunggu, enduk. Sekarang, tidurlah. Besok kita mulai babak baru. Aku berjalan ke kamarku dengan langkah ringan. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, aku bisa tidur tanpa menangis. Ada harapan di depan mata. Ada keadilan yang menanti. Di kamarku, sebelum tidur, aku memandang cincin pemberian Eyang di jariku. Cincin pernikahan Eyang dengan nenek Mas Roy, yang kini menjadi simbol kepercayaan padaku. Aku tersenyum, lalu memejamkan mata. Di luar, langit mulai memutih. Fajar akan segera tiba. Dan bersama fajar itu, kehidupan baru akan dimulai. Mas Roy, Bu Santi, dan Cindy boleh bersenang-senang di Seoul untuk terakhir kalinya. Karena saat mereka pulang, mereka akan pulang ke rumah yang sudah berubah. Pulang pada kenyataan bahwa karma sedang menunggu dengan senyuman paling manis. Dan aku, Putri, menantu yang selama ini direndahkan, akan menyambut mereka dengan tegak. Bukan dengan air mata, tapi dengan keadilan. Malam itu, setelah Eyang membuka semua rahasianya, aku tak bisa tidur. Bukan karena gelisah, tapi karena terlalu banyak yang berkecamuk di kepala. Aku berbaring di tempat tidur, memandangi langit-langit kamar, mengulang semua penjelasan Eyang berulang kali. Eyang tidak pernah lumpuh. Eyang sengaja berpura-pura selama 2 tahun. Dan Eyang mewariskan semua hartanya padaku. Rasanya seperti mimpi. Mimpi yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Tapi cincin di jariku terasa nyata. Surat-surat di map itu nyata. Dan Eyang yang tadi berjalan dan bicara jelas di hadapanku, juga nyata. Jam menunjukkan pukul 4.30 pagi. Di luar, langit mulai terang. Aku memutuskan untuk bangun. Ada terlalu banyak pertanyaan yang masih menggangguku. Aku berjalan menuju kamar Eyang. Kudapati ia sudah duduk di kursi rodanya. Mungkin untuk berjaga-jaga jika ada yang melihat, tapi matanya terbuka lebar. Ia menungguku. Eyang belum tidur? Tanyaku. Sudah bangun. Jawabnya. Masih banyak yang harus kita bicarakan.
Aku duduk di sampingnya. Eyang, maaf, aku masih sulit percaya. Semua ini terlalu besar. Eyang yakin dengan keputusan ini? Eyang menghela napas. Putri, dengar. Eyang sudah 2 tahun berpikir. 2 tahun mengamati. 2 tahun menimbang-nimbang. Dan Eyang tidak pernah lebih yakin dari sekarang. Tapi kenapa, Eyang? Kenapa Eyang memilihku? Eyang menatapku lama. Karena kamu satu-satunya yang membuat Eyang merasa masih berharga. Enduk. Air mata menggenang di mataku. Aku tahu Santi anak kandungku. Aku tahu Roy cucuku. Tapi selama 2 tahun ini, mereka memperlakukanku seperti barang. Seperti perabot tua yang harus disimpan, bukan manusia yang perlu dikasihi. Mereka datang ke kamarku kalau perlu tanda tangan, kalau perlu izin, kalau perlu sesuatu. Bukan untuk menanyakan kabarku, bukan untuk mengobrol, bukan untuk sekadar duduk di sampingku. Suara Eyang bergetar. Untuk pertama kalinya, aku melihat kerentanan di matanya. Kamu, Enduk. Kamu yang setiap pagi membuka jendela kamarku biar kena sinar matahari. Kamu yang selalu bilang, "Selamat pagi, Eyang," dengan senyum. Kamu yang memandikanku dengan lembut, menyuapiku dengan sabar, membacakan koran meski aku tak merespons. Kamu yang bercerita tentang harimu, tentang desamu, tentang orang tuamu. Kamu yang membuatku merasa masih hidup. Aku tak bisa menahan air mata. Aku cuma ingin Eyang nyaman, Eyang. Itulah bedanya, Enduk. Kamu melakukan semuanya karena kamu peduli. Bukan karena kewajiban, bukan karena pamrih, bukan karena takut pada Santi. Kamu peduli. Dan itu, Enduk, itu lebih berharga dari semua harta yang kumiliki. Eyang, boleh aku tanya sesuatu? Tentu, Enduk. Selama 2 tahun ini, apa Eyang tidak pernah merasa kesepian? Berpura-pura tak bisa bicara, tak bisa bergerak. Padahal sebenarnya Eyang bisa. Eyang tersenyum getir. Tentu saja kesepian, Enduk. Sangat kesepian. Tapi itu pilihanku. Kenapa Eyang memilih cara ini? Kenapa tidak langsung saja mengubah wasiat tanpa harus berpura-pura? Karena aku ingin melihat kebenaran, Enduk. Aku ingin melihat sendiri, dengan mataku, siapa yang benar-benar peduli padaku. Bukan hanya asumsi, bukan hanya perasaan, tapi bukti nyata. Eyang menatapku dalam. Dan selama 2 tahun ini, aku melihat semuanya. Aku melihat Santi sibuk dengan urusannya sendiri. Aku melihat Roy sibuk dengan pekerjaan dan dengan Cindy. Aku melihat perawat-perawat yang berganti, yang bekerja hanya karena uang. Dan aku melihatmu, Putri. Satu-satunya yang tak pernah berubah. Aku tersenyum haru. Setiap malam, saat semua orang tidur, aku bangun. Aku berjalan di sekitar rumah ini. Aku melihat foto-foto, aku membaca buku-buku, aku mengingat masa lalu. Dan setiap malam, aku bertanya pada diriku sendiri, siapa yang akan ada untukmu saat kamu benar-benar tua dan lemah? Dan jawabannya, Eyang tersenyum. Jawabannya adalah kamu, Enduk. Kamu yang tak pernah mengeluh meski diperlakukan buruk. Kamu yang tetap tersenyum meski hatimu hancur. Kamu yang merawatku dengan tulus meski tak ada yang melihat. Aku sudah menyiapkan semuanya, Enduk. Pengacara, notaris, saksi-saksi. Semua siap. Tinggal kita jalankan. Tapi Eyang, bagaimana dengan Mbak Yanti? Dia perawat Eyang. Apa dia tahu? Eyang menggeleng. Dia tidak tahu. Dia pikir aku lumpuh sungguhan. Tapi dia perawat yang baik. Aku sudah menyiapkan pesangon untuknya. Dia tak perlu khawatir. Aku mengangguk paham. Lalu tentang Cindy, Eyang bilang keluarga dia kenal dengan Bu Santi. Iya, keluarga Cindy itu kaya, tapi kaya baru. Mereka punya bisnis properti yang sedang berkembang. Santi pikir, dengan menggabungkan keluarga kita dengan mereka, bisnis akan semakin besar. Tapi dia lupa satu hal. Apa itu, Eyang? Keluarga Cindy hanya mau bergabung dengan keluarga yang masih punya masa depan. Begitu mereka tahu semua aset sudah pindah tangan ke kamu, mereka akan kabur. Dan Santi akan kehilangan muka. Eyang tersenyum licik.
Bayangkan, enduk. Santi yang selama ini sombong dengan kekayaannya, tiba-tiba harus mengemis pada menantu yang selalu direndahkannya. Aku membayangkannya. Ada kepuasan tersendiri, tapi juga sedikit iba. Eyang, aku tak ingin balas dendam. Aku hanya ingin keadilan. Itulah keadilan, enduk. Bukan balas dendam. Keadilan adalah ketika setiap orang menerima apa yang pantas mereka terima. Dan Santi serta Roy pantas menerima konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Matahari mulai terbit. Sinar jingga masuk melalui jendela kamar Eyang. Kami berdua diam sejenak, menikmati ketenangan sebelum badai. Enduk, besok mereka pulang. Kita harus siap. Apa yang harus kulakukan, Eyang? Eyang berpikir sejenak. Pertama, hubungi pengacaraku, Pak Rudi. Katakan padanya bahwa kita siap. Dia akan datang besok pagi dengan semua dokumen. Kedua, siapkan dirimu. Mentalmu. Besok kamu akan menghadapi mereka. Santi akan marah besar. Roy akan memohon-mohon. Kamu harus kuat. Aku mengangguk mantap. Aku siap, Eyang. Ketiga, ingatlah bahwa kamu punya hak. Kamu punya bukti. Kamu punya aku. Jangan biarkan mereka mengintimidasi atau memanipulasimu. Iya, Eyang. Eyang meraih tanganku. Satu lagi, enduk. Besok, saat mereka datang, biarkan aku yang bicara pertama. Biarkan mereka melihatku berdiri. Biarkan mereka kaget. Setelah itu, giliranmu. Aku tersenyum. Seperti pertunjukan drama, ya, Eyang? Eyang tertawa. Lebih dari drama, enduk. Ini adalah pertunjukan kehidupan. Dan kita yang akan menjadi sutradaranya. Sepanjang hari itu, aku menjalani rutinitas seperti biasa. Memandikan Eyang, kali ini dengan kesadaran bahwa ia sebenarnya tak perlu dibantu. Tapi kami sepakat untuk tetap bermain peran sampai besok. Saat memberinya makan siang, aku bertanya, Eyang, apa Eyang tidak pernah tergoda untuk menghentikan pura-pura ini? Mungkin saat ada momen indah, atau saat ada momen sedih. Eyang berpikir sejenak. Beberapa kali, enduk. Beberapa kali aku hampir menyerah. Saat kamu bercerita tentang desamu dengan mata berbinar, aku ingin duduk dan bercerita juga. Saat kamu menangis diam-diam di sampingku, aku ingin memelukmu dan bilang semuanya akan baik-baik saja. Tapi kenapa Eyang tidak? Karena waktunya belum tepat. Jika aku mengaku terlalu cepat, aku tidak akan melihat semua yang perlu kulihat. Aku tidak akan tahu sejauh mana Santi dan Roy pergi. Aku tidak akan punya bukti cukup untuk melindungimu. Aku terharu. Eyang melakukan semua ini untuk melindungiku. Eyang tersenyum. Untuk melindungi orang yang pantas dilindungi, enduk. Untuk memastikan bahwa ketulusan tidak pernah sia-sia. Malam harinya, aku berdiri di depan cermin kamarku. Kutatap wajahku sendiri. Mata bengkak karena tangisan beberapa hari lalu, tapi sekarang ada sinar baru di sana. Sinar harapan, sinar kekuatan. Besok, semuanya akan berubah, bisikku pada bayanganku sendiri. Besok, kamu akan berdiri tegak. Bukan sebagai pembantu, bukan sebagai menantu tak diinginkan. Tapi sebagai pewaris, sebagai perempuan yang dihargai. Ponselku bergetar. Pesan dari Mas Roy. Put, besok kita pulang. Jam 3 sore sampai. Jemput ya. Rindu. Rindu. Dia bilang rindu. Padahal selama seminggu dia bercumbu dengan perempuan lain di negeri orang. Aku tersenyum sinis. Tunggu saja, Mas. Rindumu akan segera terbayar. Aku membalas singkat. Baik, Mas. Hati-hati di jalan. Tak perlu panjang lebar. Biarkan dia berpikir semuanya baik-baik saja. Biarkan dia tenang dalam ketidaktahuannya. Besok, kejutan akan menanti. Sebelum tidur, aku periksa kembali map dokumen dari Eyang. Semua lengkap. Surat wasiat, sertifikat, surat kuasa, bukti transfer, dan foto-foto Mas Roy dan Cindy. Cukup untuk menghancurkan hidupnya. Aku memandangi foto pernikahanku di dinding. Dulu, aku sangat bahagia di foto itu. Sekarang,
Foto itu hanya mengingatkanku pada kebohongan. Besok, semuanya selesai, ucapku pada foto itu. Besok, hidup baru dimulai. Aku tidur dengan senyum di bibir. Untuk pertama kalinya dalam seminggu, tidurku nyenyak tanpa mimpi buruk. Karena aku tahu, besok adalah awal dari segalanya. Besok, karma akan datang. Dan aku akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Pagi itu aku bangun dengan perasaan berbeda. Udara terasa lebih segar, sinar matahari terasa lebih hangat, dan hatiku terasa lebih ringan. Ini hari terakhir mereka di Korea. Hari terakhir ketenangan mereka. Besok, semuanya akan berubah. Aku memandangi cincin eyang di jariku. Cincin sederhana dengan ukiran halus, mungkin berusia puluhan tahun. Tapi di mataku, cincin ini lebih berharga dari berlian manapun. Ini simbol kepercayaan, simbol pengakuan, simbol bahwa selama ini perjuanganku tak sia-sia. Setelah memandikan eyang, masih dengan pura-pura, aku duduk di sampingnya untuk sarapan. Tapi kali ini, eyang memegang tanganku. Enduk, hari ini kita siapkan semuanya. Pak Rudi akan datang jam 10. Aku mengangguk. Apa yang perlu aku siapkan, eyang? Kamu hanya perlu duduk dan mendengarkan. Dan menyiapkan hatimu untuk apa yang akan kau dengar. Jam 9 pagi, aku membereskan rumah. Jam 10 tepat, bel pintu berbunyi. Seorang pria paruh baya berdiri di depan, mengenakan kemeja rapi dan membawa tas kulit. Wajahnya familiar dari foto yang pernah eyang tunjukkan. Pak Rudi, sapaku. Iya, Ibu Putri, saya Rudi Hartono, pengacara keluarga. Eyang Kakung sudah menunggu. Silakan masuk, Pak. Aku mengantarnya ke ruang tamu, lalu memanggil Eyang. Eyang keluar dari kamarnya dengan kursi roda, masih berpura-pura di depan orang lain. Tapi aku tahu, sebentar lagi semua kepura-puraan itu akan berakhir. Rudi, terima kasih sudah datang, sapa Eyang. Dengan senang hati, Eyang. Ini sudah waktunya. Mereka berbincang sebentar, lalu Eyang menoleh padaku. Enduk. Tolong ambilkan map biru di lemari kamarku. Yang paling atas. Aku berjalan ke kamar Eyang, mengambil map biru tebal itu. Saat kembali ke ruang tamu, kulihat Pak Rudi sudah mengeluarkan setumpuk dokumen di meja. Ini semua, Eyang, ucapku meletakkan map. Eyang membuka map itu, mengeluarkan isinya satu persatu. Lalu ia menatapku. Putri, duduklah di sini. Eyang akan menjelaskan semuanya. Pak Rudi mulai berbicara. Ibu Putri, saya sudah menjadi pengacara keluarga ini selama 25 tahun. Saya kenal Eyang Kakung sejak beliau masih aktif memimpin perusahaan. Dan selama 25 tahun itu, saya tahu betul karakter setiap anggota keluarga ini. Aku mendengarkan dengan saksama. Ketika Eyang memanggil saya 6 bulan lalu dan menyampaikan niatnya untuk mengubah wasiat, saya kaget. Tapi setelah beliau menjelaskan alasannya, saya paham. Saya mendukung sepenuhnya. Eyang menambahkan, karena Rudi juga melihat sendiri bagaimana Santi dan Roy selama ini. Pak Rudi mengeluarkan dokumen pertama. Ini surat wasiat terbaru Eyang, yang sudah disahkan notaris 2 minggu lalu. Dalam surat ini, Eyang mencabut hak waris Santi dan Roy, dan menetapkan Ibu Putri sebagai pewaris tunggal seluruh harta Eyang. Meski sudah tahu, mendengarnya secara resmi membuat jantungku berdebar. Seluruh harta, Pak? Seluruhnya. Rumah ini, tanah di Jakarta, Bandung, dan Bali, saham di PT Karya Makmur, perusahaan keluarga, serta deposito di 3 bank. Total nilai aset diperkirakan mencapai 350 miliar rupiah. Aku hampir tersedak. 350 miliar. Eyang tersenyum. Itu belum termasuk aset-aset kecil, enduk. Masih ada beberapa bidang tanah di kampung halamanku yang mungkin bernilai puluhan miliar lagi. Dunia serasa berputar. Aku yang selama ini hidup pas-pasan, yang setiap bulan hanya diberi uang belanja pas-pasan oleh Bu Santi, tiba-tiba mewarisi kekayaan sebesar itu. Tapi Pak Rudi, apa ini bisa dilawan? Bu Santi pasti akan menggugat. Pak Rudi tersenyum percaya diri. Biarkan dia menggugat, Bu. Semua dokumen ini sudah disusun dengan hati-hati.
Ada saksi-saksi yang melihat langsung perlakuan Santi dan Roy terhadap Eyang. Ada rekaman CCTV yang Eyang pasang diam-diam di kamarnya. Ada bukti pengabaian, bukti penelantaran orang tua. Secara hukum, mereka tidak punya kaki untuk berdiri. Eyang menambahkan, aku sengaja mengumpulkan bukti selama 2 tahun. Enduk. Setiap kali Santi marah-marah di depan kamarku, setiap kali Roy datang hanya untuk minta uang, setiap kali mereka mengabaikanku, semuanya terekam. Aku tercengang. Eyang benar-benar berpikir jangka panjang. Pak Rudi mengeluarkan dokumen berikutnya. Ini surat kuasa khusus untuk Ibu Putri. Dengan surat ini, Ibu berhak mengakses semua rekening Eyang, mengelola perusahaan, dan mengambil keputusan hukum atas nama Eyang. Surat ini berlaku kapan, Pak? Mulai hari ini. Tapi Eyang menyarankan untuk menggunakannya setelah pengumuman wasiat besok. Biar semuanya resmi dan terstruktur. Aku mengangguk. Selanjutnya, ini surat perceraian. Lanjut Pak Rudi. Eyang sudah menyiapkan draft gugatan cerai atas nama Ibu, lengkap dengan bukti perselingkuhan Mas Roy. Foto-foto, tangkapan layar Instagram Cindy, bukti transfer, semuanya ada. Aku membuka map itu. Di dalamnya, ada puluhan foto Mas Roy dan Cindy. Di restoran, di klub malam, di kamar hotel. Ada juga screenshot percakapan mesra mereka. Bukti yang tak terbantahkan. Ini cukup untuk menggugat cerai dengan hak asuh penuh atas harta bersama. Dan karena harta bersama sebenarnya adalah harta Eyang yang diwariskan, maka Roy tidak akan mendapat apa-apa. Bahkan rumah ini, tanyaku. Bahkan rumah ini milik Eyang sepenuhnya, bukan harta bersama Ibu dan Roy. Jadi Roy tidak punya hak atasnya. Aku menarik napas dalam. Rasanya seperti mimpi. Setelah menjelaskan semua dokumen, Pak Rudi menutup tasnya. Itu semua dokumen penting, Bu. Saya sarankan Ibu menyimpannya di tempat aman. Mungkin di safe deposit box bank. Tapi bagaimana dengan Bu Santi? Dia pasti akan mencari-cari dokumen ini, kataku ragu. Eyang tersenyum licik. Biarkan dia mencari. Semua dokumen asli sudah Eyang pindahkan ke safe deposit box minggu lalu. Yang di map itu fotokopi bersertifikat. Cukup untuk keperluan hukum. Aku lega. Eyang memang selalu selangkah lebih maju. Lalu, tentang perusahaan, tanyaku. Pak Rudi menjawab, PT Karya Makmur saat ini dikelola Santi sebagai direktur utama. Tapi secara hukum, pemilik saham mayoritas adalah Eyang. Dengan surat wasiat ini, Ibu akan menjadi pemegang saham mayoritas. Ibu berhak mengganti direksi kapan saja. Tapi saya tidak tahu apa-apa tentang bisnis, Pak. Saya cuma lulusan SMA. Eyang meraih tanganku. Kamu tidak perlu tahu semuanya sekarang. Enduk. Eyang masih hidup. Eyang akan membimbingmu. Pak Rudi juga akan membantu. Dan nanti, kita bisa rekrut profesional untuk menjalankan perusahaan. Kamu cukup jadi pemiliknya. Aku tersenyum. Dukungan mereka membuatku merasa kuat. Tapi ingat, Bu, Pak Rudi menambahkan, setelah pengumuman besok, Santi pasti akan melakukan berbagai cara. Mengancam, memohon, mungkin juga memfitnah. Ibu harus siap secara mental. Aku siap, Pak. Setelah 3 tahun direndahkan, setelah seminggu ini dihancurkan, aku sudah tidak punya apa yang harus ditakutkan lagi. Setelah Pak Rudi pamit, Eyang mengajakku duduk di taman belakang. Untuk pertama kalinya, ia berjalan sendiri tanpa kursi roda di luar rumah. Udara segar menerpa wajah kami. Enduk, Eyang mau cerita sesuatu. Iya, Eyang. Harta ini, Enduk, bukan datang tiba-tiba. Eyang membangunnya dari nol. Dulu, Eyang hanya pedagang kecil di pasar. Jualan sembako, jualan pakaian, apa saja. Lalu Eyang bertemu nenekmu, istriku, neneknya Roy. Dia anak orang kaya, keluarganya punya toko emas. Eyang tersenyum mengenang. Kami menikah. Keluarganya awalnya tidak setuju, tapi nenekmu memaksa. Dia bilang, aku tidak peduli dia miskin, aku cinta dia. Aku terharu mendengarnya. Dengan modal dari keluarganya, Eyang mulai berbisnis. Awalnya kecil, lalu berkembang.
Toko emas berkembang jadi toko perhiasan, lalu properti, lalu investasi. Dan nenekmu selalu di sampingku, mendukung, membantu, hingga akhir hayatnya. Eyang menatapku. Dia mengajarkanku satu hal, ketulusan adalah segalanya. Bukan harta, bukan status. Ketulusan. Dan Eyang melihat ketulusan itu padaku. Ya, Enduk. Kamu mengingatkanku pada nenekmu. Sama-sama tulus, sama-sama kuat, sama-sama mau berkorban untuk orang yang dicintai. Air mataku jatuh. Terima kasih, Eyang. Itu penghargaan terbesar yang pernah kuterima. Malam harinya, aku duduk di kamar Eyang. Kami berbincang santai, tanpa kepura-puraan. Eyang bercerita tentang masa mudanya, tentang perjuangannya, tentang cintanya pada nenek Mas Roy. Aku bercerita tentang desaku, tentang orang tuaku yang buruh tani, tentang mimpiku dulu untuk hidup layak. Besok, Enduk, hidupmu akan berubah. Tapi ingat, jangan pernah berubah jadi seperti mereka. Tetaplah rendah hati, tetaplah tulus. Aku janji, Eyang. Ponselku bergetar. Mas Roy mengirim video singkat. Mereka di Bandara Incheon, siap terbang pulang. Cindy muncul sekilas di latar belakang, tapi video itu cepat dipotong. Put, kita berangkat. Besok ketemu ya. Love you. Aku tersenyum sinis. Love you, bisikku mengejek. Eyang melihat ekspresiku. Enduk, bagaimana perasaanmu menghadapi mereka besok? Aku berpikir sejenak. Aneh, Eyang. Ada takut, ada deg-degan, tapi juga ada lega. Seperti ini akhir dari sesuatu yang buruk, dan awal dari sesuatu yang baik. Itu perasaan yang wajar, Enduk. Tapi ingat, besok kamu bukan putri yang dulu. Besok kamu adalah putri pewaris. Putri yang punya kuasa. Putri yang tak bisa direndahkan lagi. Aku tersenyum. Aku siap, Eyang. Malam itu, sebelum tidur, aku berdiri di depan jendela kamarku, memandang langit malam yang bertabur bintang. Di suatu tempat di atas sana, pesawat membawa Mas Roy, Bu Santi, dan Cindy melintasi awan. Mereka mungkin tertawa, mungkin bersulang, mungkin merayakan liburan terakhir mereka. Mereka tak tahu, kejutan sedang menanti di rumah. Mereka tak tahu, karma sedang duduk manis di ruang tamu, siap menyambut mereka. Aku tersenyum, lalu berbisik pada bintang-bintang. Selamat datang, hidup baru. Pagi itu aku bangun dengan perasaan campur aduk. Hari ini adalah hari kepulangan mereka. Hari di mana semuanya akan berubah. Aku berdiri di depan cermin, menatap bayanganku sendiri. Kurambutku aku ikat rapi, kukenakan baju yang paling sederhana, bukan untuk terlihat bagus, tapi untuk terlihat seperti diriku sendiri. Putri yang dulu, putri yang sekarang, dan putri yang akan datang. Eyang sudah bangun lebih pagi. Kulihat ia duduk di ruang tamu, mengenakan pakaian rapi, tanpa kursi roda di sampingnya. Hari ini, kursi roda itu pensiun. Hari ini, Eyang akan berdiri. Enduk, siap? Tanyanya saat melihatku turun. Aku siap, Eyang. Deg-degan, tapi siap. Itu wajar. Sekarang, mari kita atur panggungnya. Kami berdua menyiapkan ruang tamu. Meja kami atur dengan dokumen-dokumen yang rapi. Kami siapkan minuman, meski mungkin tak akan diminum. Kami atur posisi duduk, Eyang di kursi utama, aku di sampingnya. Dan di hadapan kami, kursi kosong untuk Bu Santi dan Mas Roy. Seperti pengadilan, ya, Eyang, candaku. Eyang tertawa. Lebih tepatnya, seperti eksekusi. Jam menunjukkan pukul 15.30 ketika mobil hitam itu berhenti di depan rumah. Aku melihat dari jendela, Bu Santi turun lebih dulu dengan wajah ceria. Di belakangnya, Mas Roy dan Cindy. Ya, Cindy ikut. Mungkin mereka pikir sudah waktunya memperkenalkan teman spesial secara resmi. Aku menarik napas dalam. Eyang, mereka bawa Cindy. Eyang tersenyum tipis. Bagus. Semakin banyak saksi, semakin baik. Pintu dibuka. Bu Santi masuk dengan langkah riang, diikuti Mas Roy dan Cindy yang menggandeng tangannya.
Mereka belum melihat kami di ruang tamu. Putri, Roy udah kangen banget sama. Bu Santi terhenti. Matanya membelalak melihat Eyang duduk tegak di kursi utama. Tanpa kursi roda. Tanpa selimut. Tanpa tanda-tanda lumpuh. Ayah? Mas Roy muncul dari belakang. Begitu melihat Eyang, wajahnya berubah pucat. Cindy di sampingnya tampak bingung. Ayah kok? Ayah bisa duduk? Suara Bu Santi bergetar. Eyang tersenyum tenang. Silakan duduk, Santi. Roy. Dan, siapa lagi ini? Bu Santi berdeham, berusaha menguasai diri. Ini Cindy, ayah. Teman Roy. Teman? Atau lebih dari teman? Tanya Eyang tenang. Bu Santi dan Mas Roy saling pandang. Cindy mulai gelisah. Ayah, ini bukan waktunya. Ayah kenapa bisa? Silakan duduk, potong Eyang. Kali ini nadanya lebih tegas. Kita punya banyak hal untuk dibicarakan. Mereka duduk di hadapan kami. Cindy ikut duduk meski tampak tak nyaman. Aku diam saja, memperhatikan setiap reaksi mereka. Kalian pasti bertanya, kenapa aku bisa duduk, bisa bicara normal, bisa berdiri? Eyang memulai. Jawabannya sederhana, aku tidak pernah lumpuh. Bu Santi tersentak. Apa? Selama 2 tahun ini, aku berpura-pura. Aku pura-pura stroke, pura-pura lumpuh, pura-pura pikun. Dan aku punya alasan untuk itu. Alasan apa? Ayah sudah membuat kami repot. Ayah sudah. Repot? Eyang memotong dingin. Kamu bilang repot? Kamu pikir merawat orang tua itu repot? Bu Santi terdiam. Wajahnya merah padam. Aku sengaja berpura-pura untuk melihat siapa yang benar-benar peduli padaku. Dan selama 2 tahun ini, aku melihat semuanya, Santi. Semuanya. Eyang menatap anaknya dengan tajam. Aku melihatmu sibuk dengan urusanmu sendiri. Aku melihatmu datang ke kamarku hanya saat ada perlu. Aku melihatmu mengeluh pada teman-temanmu tentang betapa repotnya merawat orang tua. Aku mendengarmu berkata pada Roy, tunggu saja kakekmu mati, semua harta akan jadi milik kita. Bu Santi membeku. Mas Roy menunduk. Aku juga melihat, lanjut Eyang, bagaimana kamu memperlakukan Putri. Menantumu sendiri. Kamu jadikan dia pembantu, kamu rendahkan setiap hari, kamu hina di depan orang. Dan saat kamu pergi liburan ke Korea, kamu tinggalkan dia di sini untuk merawatku. Kamu pergi dengan, siapa namanya tadi? Cindy? Cindy tersentak disebut. Iya, Eyang, jawabnya gugup. Ayah, ini semua salah paham. Bu Santi mencoba tenang. Kami sayang ayah. Kami. Berhenti. Potong Eyang. Jangan bohongi aku. Aku tahu tentang rencanamu dengan keluarga Cindy. Aku tahu kamu ingin menjodohkan Roy dengan Cindy demi menggabungkan kekayaan. Aku tahu kamu menganggap Putri sebagai penghalang. Bu Santi terdiam. Mas Roy masih menunduk. Dan kamu, Roy? Eyang beralih pada cucunya. Cucuku sendiri. Aku melihatmu. Aku tahu tentang perselingkuhanmu. Aku punya foto-foto, punya bukti. Kamu tega menyakiti istrimu sendiri di depan matanya. Mas Roy akhirnya angkat bicara. Eyang, maafkan saya. Saya. Jangan minta maaf padaku. Minta maaf pada istrimu yang selama 3 tahun setia padamu, yang kamu tinggalkan begitu saja. Mas Roy menatapku. Matanya berkaca-kaca. Put, aku minta maaf. Aku diam saja. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutku. Hanya tatapan dingin yang kubalas. Cindy mulai gelisah. Ia meraih tangan Mas Roy. Roy, apa yang terjadi? Katakan padaku. Eyang tersenyum melihat kebingungan Cindy. Nona Cindy, saya punya pertanyaan untukmu. Apa kamu tahu bahwa Roy masih punya istri? Cindy membeku. Apa? Roy bilang dia sudah cerai. Mas Roy menunduk semakin dalam. Dia bohong, Nona. Roy masih punya istri. Istrinya duduk di sana, Putri namanya. Dan selama seminggu kalian bersenang-senang di Korea, dia di sini merawatku. Cindy melepaskan genggamannya.
Wajahnya berubah. Roy, apa ini benar? Chin, dengar, aku bisa jelasin. Jelasin apa? Kamu bilang kamu single. Kamu bilang kamu mau nikah sama aku. Bu Santi ikut panik. Cindy, tenang dulu, kita bisa bicara baik-baik. Jangan dekati aku. Cindy mundur. Keluarga saya tidak akan pernah setuju saya jadi pelakor. Ini keterlaluan. Eyang menenangkan situasi. Sudah, jangan ribut. Masih banyak yang harus kita bicarakan. Ia mengambil map biru itu dan meletakkannya di meja. Santi, kamu tahu ini apa? Bu Santi menatap map itu. Matanya membelalak. Itu surat-surat perusahaan? Lebih dari itu. Ini surat wasiat baruku. Bu Santi langsung tegang. Surat wasiat baru? Ayah mau ubah wasiat? Tapi ayah janji. Aku tidak pernah janji apa-apa padamu, Santi. Aku hanya diam dan membiarkanmu berpikir aku akan mewariskan semuanya padamu. Eyang membuka map itu. Ini surat wasiat terbaruku, yang sudah disahkan notaris 2 minggu lalu. Dalam surat ini, aku mencabut hak warismu dan Roy. Bu Santi pucat pasi. Apa? Tapi aku anak kandung ayah. Dan kau melupakanku, Santi. Kau mengabaikanku. Kau hanya menunggu aku mati. Aku punya bukti, punya rekaman, punya saksi. Secara hukum, kau bisa digugat atas penelantaran orang tua. Ayah tidak mungkin. Pengacara mana yang berani? Pak Rudi, potong Eyang tenang. Dia yang menyusun semua ini. Dan dia siap membela Putri jika kau menggugat. Bu Santi terkulai di kursi. Wajahnya hancur. Jadi, siapa yang mewarisi? Tanyanya lirih. Eyang menunjukku. Dia. Putri. Menantu yang selama ini kau rendahkan. Bu Santi menatapku dengan mata penuh kebencian dan ketidakpercayaan. Dia? Orang miskin itu? Lulusan SMA itu? Ayah gila. Cindy di samping mulai mengamati situasi. Matanya bergerak-gerak, mungkin menghitung-hitung. Begitu mendengar semua harta pindah ke tanganku, ekspresinya berubah. Dari marah pada Roy, menjadi berpikir. Bu Santi, saya harus permisi, ucap Cindy tiba-tiba. Saya ada urusan. Cindy, tunggu. Roy meraih tangannya. Cindy melepaskan dengan kasar. Jangan sentuh saya. Anda sudah membohongi saya. Keluarga saya tidak akan pernah berurusan dengan pembohong. Ia berjalan cepat ke pintu, lalu berhenti sejenak. Menatap Bu Santi. Bu Santi, tolong sampaikan pada keluarga Anda, urusan kita selesai. Tidak ada kerjasama. Tidak ada perjodohan. Saya muak. Pintu dibanting. Cindy pergi. Mas Roy terpaku. Bu Santi menangis histeris. Ini semua salahmu, Ray. Salahmu. Eyang diam saja menonton pertunjukan itu. Lalu menatapku dan berbisik. Babak pertama, selesai. Bu Santi menangis cukup lama. Tapi kemudian, seperti biasa, amarahnya kembali. Ia menatapku dengan mata merah. Kamu. Pasti kamu yang mengatur ini. Kamu meracuni ayahku. Aku diam. Tidak perlu membela diri. Eyang yang akan bicara. Cukup. Santi, jangan salahkan Putri. Dia tidak tahu apa-apa sampai kemarin malam. Ini semua keputusanku. Sendiri. Ayah tega. Ayah lebih memilih orang asing daripada anak kandung. Dia bukan orang asing. Dia menantuku. Dan dalam 2 tahun terakhir, dialah satu-satunya yang merawatku dengan tulus. Bukan kamu. Bukan Roy. Bukan perawat-perawat bayaran. Dia. Bu Santi terisak. Ayah, aku mohon jangan lakukan ini. Aku anak ayah. Dan aku ayahmu. Tapi kau melupakannya. Eyang berdiri. Berjalan mendekati anaknya. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, ia berdiri di hadapan Santi sebagai ayah yang sehat. Ini bukan tentang balas dendam, Santi. Ini tentang keadilan. Kau menuai apa yang kau tanam. Selama ini kau menanam keserakahan,
ketidakpedulian, keangkuhan. Sekarang, kau menuai hasilnya. Bu Santi menangis tersedu-sedu. Mas Roy hanya diam, tak tahu harus berbuat apa. Eyang kembali duduk di sampingku. Putri, sekarang giliranmu. Aku berdiri, menatap Bu Santi dan Mas Roy. Dua orang yang selama 3 tahun membuat hidupku menderita. Bu Santi, ucapku pelan. Mas Roy, saya tidak akan membalas dendam. Saya hanya ingin kalian tahu bahwa selama ini saya tulus. Saya merawat Eyang bukan karena harta, bukan karena ingin menyenangkan kalian, tapi karena saya memang sayang pada Eyang. Mereka diam. Dan sekarang, dengan segala hormat, saya minta kalian keluar dari rumah ini. Bu Santi tersentak. Apa? Ini rumah saya sekarang. Surat wasiat sudah jelas. Kalian boleh ambil barang-barang pribadi kalian, tapi saya minta kalian pergi malam ini juga. Ayah, biarkan dia mengusir kami. Eyang hanya diam. Wajahnya tenang, tapi matanya berkata, ini sudah keputusan final. Bu Santi bangkit dengan amarah. Kalian akan menyesal. Aku akan gugat. Aku akan bawa pengacara. Aku akan hancurkan kalian. Ia berlari ke kamarnya, membanting pintu. Mas Roy masih duduk terpaku, menatapku dengan mata memelas. Put, apa tidak bisa kita bicarakan baik-baik? Aku menatapnya. Lelaki yang dulu kucintai. Yang kupikir akan menjadi teman hidup selamanya. Mas Roy, selama seminggu di Korea, apa Mas pernah berpikir tentang aku? Tentang perasaanku? Tentu tidak. Mas terlalu sibuk dengan Cindy. Maafkan aku, Put, aku salah. Maaf itu gratis, Mas. Tapi kepercayaan? Itu harus diperjuangkan. Dan Mas sudah kehilangan kesempatan itu. Mas Roy menunduk. Air matanya jatuh. Tapi aku tak punya simpati lagi. Semua sudah habis. Malam harinya, Bu Santi dan Mas Roy pergi. Mereka hanya membawa koper-koper secukupnya. Bu Santi masih mengomel, mengancam, marah-marah. Tapi tak ada yang peduli. Saat mobil mereka melaju pergi, aku berdiri di teras bersama Eyang. Rumah besar itu kini sunyi, tapi sunyinya terasa damai. Bukan sunyi yang menakutkan, tapi sunyi yang menenangkan. Gimana perasaanmu, Enduk? Tanya Eyang. Lega, Eyang. Tapi juga sedih. Mereka keluarga Eyang. Eyang menghela napas. Mereka memang darah dagingku. Tapi darah daging bukan jaminan. Yang terpenting adalah hati. Dan hati mereka sudah lama mati, Enduk. Mungkin dengan ini, mereka bisa introspeksi. Mudah-mudahan, Eyang. Kami berdua memandang ke arah mobil yang menjauh. Karma untuk Bu Santi sudah tiba. Tapi masih ada satu orang lagi yang belum menerima balasannya, Mas Roy. Dan untuknya, kejutan masih menanti. Malam itu, setelah Bu Santi dan Mas Roy pergi, rumah terasa begitu sunyi. Aku berjalan mengelilingi ruangan demi ruangan, merasakan betapa besar perubahan yang terjadi dalam hidupku hanya dalam seminggu. Dinding-dinding yang dulu terasa asing, kini mulai terasa seperti milikku. Udara yang dulu terasa sesak, kini ringan di paru-paru. Eyang sudah beristirahat di kamarnya. Sebelum tidur, ia berpesan, besok, Enduk, urusan dengan Roy belum selesai. Dia akan kembali. Dan saat itu, kau harus tegas. Aku mengangguk. Aku siap, Eyang. Tapi malam itu, aku tak bisa tidur. Terlalu banyak yang berkecamuk di kepala. Aku duduk di ruang tamu, memandangi foto pernikahan kami yang masih terpajang di dinding. Dulu, foto itu adalah simbol kebahagiaanku. Sekarang, hanya menjadi pengingat masa lalu yang kelabu. Ponselku bergetar. Pesan dari Mas Roy. Put, aku di hotel dekat rumah. Bisa ketemu besok? Aku ingin bicara serius. Aku membaca pesan itu berulang kali. Lalu membalas singkat, besok jam 10 pagi. Di rumah. Tak perlu basa-basi. Tak perlu emosi. Semua akan selesai besok. Matahari baru saja naik ketika aku bangun. Aku memandikan Eyang, kali ini dengan kesadaran penuh bahwa ia tak perlu dibantu, tapi kami menikmati momen kebersamaan itu.
Setelah sarapan, kami duduk di ruang tamu, menunggu. Tepat pukul 10, bel pintu berbunyi. Aku membukanya. Mas Roy berdiri di depan, tampak kusut. Bajunya sama dengan kemarin, matanya sembab, rambutnya berantakan. Sangat berbeda dengan pria rapi yang berangkat ke Korea seminggu lalu. Masuk, ucapku singkat. Ia masuk, melihat Eyang yang duduk tegak di kursi utama. Ada rasa takut di matanya. Eyang hanya menatapnya datar, tanpa ekspresi. Duduk, perintah Eyang. Mas Roy duduk di hadapan kami. Tangannya gemetar. Roy, kau minta ketemu. Sekarang bicara, ucap Eyang. Mas Roy menatapku. Put, aku minta maaf. Sungguh. Aku sadar semua ini salah. Aku sudah menyakitimu, sudah berbohong, sudah mengkhianati pernikahan kita. Aku diam. Membiarkannya bicara. Aku tahu kata maaf tidak cukup. Tapi aku mohon, beri aku kesempatan kedua. Aku janji akan berubah. Aku akan tinggalkan Cindy. Aku akan jadi suami yang baik. Aku akan... Berhenti, potongku. Mas Roy terkejut. Mungkin tak menyangka aku akan memotongnya. Mas Roy, dengar. Aku sudah 3 tahun jadi istrimu. 3 tahun aku bersabar, berharap, berdoa. Tapi Mas tega melakukan ini padaku. Bukan hanya selingkuh, Mas juga melakukannya di depan mataku. Mas pergi liburan dengan perempuan lain, sementara aku di rumah menjaga Eyang. Put, aku. Biarkan aku selesai bicara. Suaraku tegas. Mas pikir aku tidak tahu tentang Cindy? Mas pikir aku tidak lihat foto-foto Mas di Instagramnya? Aku tahu semuanya, Mas. Sejak awal. Mas Roy pucat. Kak, kamu tahu? Aku tahu. Dan aku tahu Bu Santi yang memperkenalkan Mas pada Cindy. Aku tahu rencana kalian untuk menggabungkan kekayaan. Aku tahu semuanya. Put, itu semua salah Mama. Aku hanya ikut. Jangan salahkan ibumu. Sekarang Eyang yang bicara. Kau dewasa, Roy. Keputusan ada di tanganmu. Ibu MU mungkin menjodohkan, tapi kau yang memilih untuk selingkuh. Kau yang memilih berbohong pada Cindy tentang statusmu. Kau yang memilih meninggalkan istrimu. Semua itu pilihanmu. Mas Roy menunduk. Tak bisa membantah. Eyang mengambil map lain dari meja. Ini, Roy. Surat perceraian. Mas Roy tersentak. Apa? Putri sudah menyiapkannya. Dengan bukti perselingkuhanmu, dia berhak menggugat cerai. Dan kau tak akan bisa membantah. Mas Roy menatapku putus asa. Put, jangan. Aku mohon. Aku mencintaimu. Aku tertawa getir. Mencintaiku? Mas mencintaiku. Tapi Mas selingkuh? Mas mencintaiku. Tapi Mas pergi ke Korea dengan perempuan lain? Mas mencintaiku. Tapi Mas tinggalkan aku di sini. Aku salah. Put, aku bodoh. Mas benar. Mas bodoh. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya, Mas sudah menghancurkan kepercayaan yang kubangun selama 3 tahun. Dan kepercayaan itu, Mas, tidak bisa dibangun kembali dalam semalam. Aku menandatangani surat itu, lalu mendorongnya ke hadapan Mas Roy. Tanda tangan, Mas. Mas Roy menatap surat itu dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh. Put, apa tidak ada harapan lagi? Apa Mas lihat Cindy semalam? Apa dia masih mau sama Mas setelah tahu Mas tak punya harta? Mas Roy diam. Jawabannya sudah jelas. Itulah bedanya aku dan Cindy, Mas. Aku tulus sama Mas meski Mas tak punya apa-apa. Tapi Cindy hanya mau Mas karena harta. Dan sekarang setelah tahu harta itu pindah ke aku, dia kabur. Sadar, Mas? Mas Roy menangis. Tersedu-sedu. Aku merasa iba, tapi kutepis perasaan itu. Ini harus dilakukan. Setelah beberapa saat, Mas Roy mengangkat kepalanya. Matanya merah, tapi ada sesuatu yang berbeda di sana. Seperti pasrah. Put, aku mau mengaku sesuatu. Aku menatapnya waspada. Cindy bukan cuma selingkuhan. Aku sudah pacaran dia setahun. Sebelum nikah sama kamu,
Sebenarnya aku sudah dekat sama dia. Tapi mamaku nggak setuju waktu itu karena keluarganya belum sekaya sekarang. Dunia serasa berhenti. Jadi ini sudah berlangsung lebih lama dari dugaanku. Kenapa Mas nikah sama aku kalau Mas masih cinta sama dia? Karena mama maksa. Dia bilang, nikah dulu sama kamu, nanti kalau ada yang lebih baik, bisa cari jalan. Aku nurut. Aku bodoh. Eyang menggeleng-geleng. Anakku, cucuku hancur semua. Maaf, Eyang. Maaf, Put. Aku sadar aku sudah menghancurkan hidup kalian. Tapi aku juga hancur. Put, aku enggak bahagia. Aku hidup di antara dua wanita, enggak bisa memilih, enggak bisa tegas. Tapi Mas memilih, Roy. Mas memilih untuk menyakitiku, ucapku lirih. Dan itu yang tak bisa kumaafkan. Mas Roy akhirnya menandatangani surat cerai itu. Tangannya gemetar, tapi ia melakukannya. Mungkin karena terpaksa, mungkin karena sadar tak ada pilihan lain. Saat ia meletakkan pena, Eyang angkat bicara. Roy, Eyang punya sesuatu untukmu. Mas Roy menatap Eyang heran. Aku juga. Apalagi ini? Eyang mengeluarkan sebuah amplop kecil dari sakunya. Ini, untukmu. Mas Roy membuka amplop itu. Di dalamnya ada selembar cek. Angkanya cukup besar, bukan miliaran, tapi puluhan juta. Cukup untuk modal memulai hidup baru. Ayah? Mas Roy terkejut. Ini uangku pribadi, di luar harta warisan. Bukan dari perusahaan, tapi dari tabungan pribadi yang Eyang sisihkan selama ini. Eyang kasih ini padamu, bukan karena kau pantas, tapi karena kau masih cucuku. Mas Roy menangis lagi, tapi kali ini tangis haru. Pakai uang ini untuk memulai hidup baru. Cari kerja, bangun karir sendiri. Jangan harap warisan, karena itu sudah Eyang berikan pada Putri. Tapi Eyang tidak tega lihat cucu Eyang terlantar. Makasih, Eyang. Makasih. Eyang menghela napas. Tapi ingat, Roy, ini terakhir kali. Eyang tidak akan memberimu apa-apa lagi. Mulai sekarang, kau harus mandiri. Setelah Mas Roy pergi, aku duduk di samping Eyang. Merenungi semua yang terjadi. Eyang baik sekali masih memberi dia uang. Ucapku. Eyang tersenyum. Bukan baik, Enduk. Ini supaya dia tidak punya alasan untuk mengganggu kita lagi. Dengan uang itu, dia bisa mulai hidup baru. Kalau dia gagal, itu urusannya sendiri. Tangan Eyang sudah bersih. Eyang memang selalu berpikir ke depan. Pengalaman, Enduk. Eyang sudah hidup 78 tahun. Banyak salah, banyak benar. Tapi satu yang Eyang pelajari, dalam setiap kehancuran, selalu ada kesempatan untuk memulai lagi. Untuk Roy, untuk Santi, dan untukmu. Aku merenungkan kata-kata itu. Enduk, sekarang giliranmu. Apa rencanamu ke depan? Aku berpikir sejenak. Aku ingin belajar, Eyang. Aku ingin sekolah lagi, ambil kursus bisnis. Supaya bisa bantu Eyang jalankan perusahaan. Aku juga ingin bantu orang tuaku di desa, angkat mereka dari kemiskinan. Eyang tersenyum bangga. Itu rencana yang bagus, Enduk. Tapi ingat, jangan lupakan dirimu sendiri. Kamu juga berhak bahagia. Aku bahagia, Eyang. Bersama Eyang, aku bahagia. Hidup berjalan. Bu Santi sempat menggugat secara hukum, tapi Pak Rudi dengan mudah mematahkan argumennya. Pengadilan memenangkan wasiat Eyang. Bu Santi akhirnya menyerah dan pindah ke kota lain. Kabarnya ia tinggal di rumah kontrakan sederhana, hidup dari sisa tabungannya. Mas Roy menggunakan uang pemberian Eyang untuk membuka usaha kecil-kecilan. Ia mulai dari nol, belajar mandiri untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Sesekali ia mengirim pesan, menanyakan kabar, tapi tak pernah lagi meminta apapun. Mungkin ia sedang berusaha berubah. Cindy, keluarganya bangkrut 6 bulan kemudian. Bisnis properti mereka ambruk karena utang. Karma benar-benar bekerja dengan caranya sendiri. Aku sendiri sibuk belajar. Setiap pagi aku ikut Eyang ke kantor, belajar mengelola perusahaan. Sore harinya aku kursus manajemen bisnis. Malam harinya,
Aku dan Eyang bercerita tentang hari itu, tertawa bersama, menjadi keluarga yang tak pernah kumiliki. Suatu sore, saat aku sedang di taman, seseorang datang. Mas Roy. Tapi kali ini berbeda. Ia tampak rapi, segar, matanya bersinar. Di sampingnya, seorang wanita sederhana dengan senyum ramah. Put, ini Desi, istriku. Aku terkejut, tapi berusaha tenang. Halo, Desi. Senang kenal kamu. Desi tersenyum. Roy cerita banyak tentang kamu. Put, katamu baik banget. Aku menatap Roy. Mas sudah menikah? Roy mengangguk malu-malu. 3 minggu lalu. Secara sederhana. Desi guru SD di kampungku dulu. Dia baik, Put. Sederhana. Dan dia tahu semua masa laluku, tapi tetap mau sama aku. Ada kelegaan di hatiku. Bukan cemburu, tapi lega. Lega melihat ia akhirnya memilih jalan yang benar. Aku senang, Mas. Semoga kalian bahagia. Makasih, Put. Aku datang mau minta maaf sekali lagi. Dan mau bilang terima kasih. Karena kejadian itu, aku belajar banyak. Aku jadi dewasa. Kami berpelukan singkat. Pelukan 2 orang yang pernah terluka, tapi kini sembuh dengan cara masing-masing. Malam harinya, aku cerita pada Eyang tentang pertemuan itu. Eyang tersenyum puas. Lihat, Enduk, kadang kehancuran adalah awal dari perbaikan. Rui akhirnya menemukan jalannya. Santi mungkin belum, itu urusannya. Tapi kamu, Enduk, kamu sudah menemukan tempatmu. Aku tersenyum. Berkat Eyang. Bukan berkat Eyang. Berkat ketulusanmu sendiri. Eyang cuma memberi kesempatan. Kami duduk di teras, memandang bintang. Hidup terasa sempurna. Enduk, Eyang punya satu lagi kejutan buatmu. Kejutan apa, Eyang? Eyang mengeluarkan sebuah map kecil. Ini, Enduk. Beasiswa untuk kuliah S1 di universitas ternama. Eyang daftarkan kamu bulan lalu, dan kamu diterima. Aku terbeliak. Apa? Eyang, serius? Serius, Enduk. Kamu bilang mau belajar, Eyang fasilitasi. Kamu akan kuliah jurusan manajemen bisnis, sambil tetap bantu Eyang di perusahaan. Setelah lulus, kamu bisa jadi direktur utama. Aku menangis haru. Memeluk Eyang erat-erat. Makasih, Eyang. Makasih untuk semuanya. Aku nggak tahu harus bilang apa. Bilang, siap belajar. Enduk. Itu yang Eyang mau dengar. Aku tertawa. Siap belajar, Eyang. Malam itu, setelah semua kejadian berlalu, aku menulis di jurnalku. Hidup itu seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Tapi yang terpenting bukan di posisi mana kita, tapi bagaimana kita menjalani setiap posisi itu dengan tulus. Karena ketulusan, pada akhirnya, akan menemukan jalannya sendiri. Aku, Putri, anak buruh tani dari desa, lulusan SMA, menantu yang direndahkan, kini berdiri di sini sebagai pewaris, sebagai mahasiswi, sebagai perempuan yang dihargai. Bukan karena aku hebat, tapi karena aku tulus. Karma itu nyata. Ia bekerja diam-diam, tapi pasti. Dan saat ia datang, ia tak pernah salah alamat. Untuk Bu Santi, semoga suatu saat kau sadar bahwa harta bukan segalanya. Untuk Mas Roy, selamat berjuang dengan hidup barumu. Untuk Cindy, semoga kau temukan kebahagiaan yang tak berdasarkan materi. Dan untuk Eyang Kakung, terima kasih telah menjadi malaikat tak bersayap dalam hidupku. Hidup baru telah dimulai. Dan aku siap menjalaninya. Aku menutup jurnal, mematikan lampu, dan tidur dengan senyum. Di samping kamarku, Eyang juga tidur nyenyak, tenang, damai. Keesokan harinya, mentari terbit dengan hangat. Aku bangun, membuka jendela, dan menyapa dunia. Hari baru, hidup baru, dan aku, Putri, siap untuk itu semua.